Namaku Fadil. Umurku 34 tahun. Hampir 6 tahun ini aku bekerja dengan sistem roster jadwal giliran kerja di sebuah fasilitas pertambangan minyak lepas pantai di Kalimantan sebagai teknisi pemeliharaan alat berat. Pekerjaan ini bagaikan di neraka. Jika sedang musim kemarau, panasnya memanggang sampai ke ubun-ubun, udaranya pengap dan debu di mana-mana. Jika musim hujan, badai dan angin laut menusuk tulang. Ada hari-hari di mana setelah ganti shift, tanganku begitu kaku oleh oli mesin dan besi dingin sampai aku mati rasa, tapi tak sekalipun aku mengeluh. Cukup dengan memikirkan istri dan anak perempuanku yang menunggu di rumah, aku berkata pada diriku sendiri. Sebagai laki-laki, sudah sewajarnya menderita sedikit. Setiap bulan, aku mengumpulkan dan mengirimkan uang tepat Rp15.000 ke rumah. Belum termasuk bulan-bulan saat ada lemburan, jumlahnya bisa lebih besar. Aku sangat yakin, selama aku rajin mencari nafkah, Laras, istriku, dan putri kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Waktu itu, di tempat kerjaku sedang ada jadwal pemeliharaan rutin, sehingga aku tiba-tiba mendapat jatah libur beberapa hari. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku ingin memberi kejutan untuk istri dan anakku. Aku ingin melihat mata Laras membulat karena bahagia. Aku ingin mendengar Nisa berteriak lantang. "Bapak!" Lalu berhamburan memeluk leherku seperti dulu. Hanya dengan membayangkan pemandangan itu, rasanya separuh dari beban berat yang kutanggung selama bertahun-tahun jauh dari rumah sirna seketika. Dalam perjalanan dari bandara, aku mampir ke toko mainan dan membelikan Nisa sebuah boneka yang bisa bernyanyi. Nisa sangat menyukai apapun yang memakai gaun mekar dan mata yang bisa berkedip. Setiap kali video call, dia selalu merengek pada ibunya, meminta bapak membelikannya. Sedangkan untuk Laras, aku memilih sehelai hijab pashmina sutra berwarna krem, lembut, ringan, dan anggun. Aku ingat di awal pernikahan kami, dia pernah bilang sangat menyukai warna krem karena melambangkan kelembutan dan kehangatan. Dengan kantong belanjaan di tangan, aku berjalan menyusuri gang rumah sambil tersenyum sendiri, persis seperti pria bodoh yang sedang kasmaran dan penuh harap. Ketika taksi online berhenti di depan gang rumah, waktu sudah hampir tengah hari. Matahari tepat di atas kepala. Halaman kecil rumah kami tampak sepi, hanya terdengar suara anjing tetangga yang menggonggong malas di kejauhan. Aku melangkah pelan sambil menarik koper, membayangkan bagaimana aku akan menutup mata anakku dari belakang dan memberinya hadiah. Namun, saat mendekati pintu depan, aku merasakan ada yang tidak beres. Pintunya tidak dikunci, hanya tertutup rapat. Aku berniat mendorongnya pelan dan masuk setenang mungkin. Akan tetapi, suara pertama yang sampai ke telingaku bukanlah suara televisi atau tawa anak kecil, melainkan suara deting piring yang sangat pelan dan menyedihkan, memancarkan aura kemuraman yang aneh. Aku memperlambat langkah, mengintip ke arah dapur, dan seketika terpaku. Di tengah dapur kecil, menghadap meja kayu tua yang dilapisi taplak plastik murahan, duduklah Laras, Nisa, dan ibuku, Ibu Marni. Di atas meja hanya ada sepiring ikan asin sisa, semangkuk kecil sambal terasi yang sudah sangat encer, dan sebuah panci berisi sisa nasi putih yang hampir habis. Tidak ada sayur, tidak ada sepotong daging pun, bahkan tidak ada sebutir telur. Belum sempat aku mencerna apa yang terjadi, aku melihat Laras menyendokkan sedikit nasi ke piring anak kami, lalu mengambil termos dan menuangkan air panas ke dalam piring tersebut sebagai kuah, sambil meniup-niup pelan agar nasinya tidak terlalu panas. Laras berucap pelan, "Makan ya, Nisa sayang, makan yang pintar. Nanti ibu ceritakan dongeng." Gadis kecil itu menunduk menatap piringnya, dan suara kecilnya bagaikan pisau yang menyayat hatiku. "Bu, hari ini kita beneran gak punya telur ya?" Aku membeku di ambang pintu. Tenggorokanku tercekat, rasa dingin merayapi sekujur tubuhku, padahal di luar matahari bersinar terik. Setiap bulan aku mengirim Rp15.000. Itu adalah uang hasil keringat darah, hasil kerja shift malam bertarung dengan mesin raksasa, hasil makan siang terburu-buru di bedeng pekerja, dan hasil menahan demam sendirian di perantauan. Sementara istri dan anakku duduk menghadap menu makan siang yang begitu melarat, seolah-olah keluarga kami baru saja terkena musibah kebangkrutan. Pada detik itu, seharusnya aku berlari memeluk mereka dan menanyakan semuanya. Tapi tidak, syok awalku dengan cepat berubah menjadi harga diri yang terluka dan kemarahan. Aku merasa malu. Malu karena aku membanting tulang bagai kuda. Malu karena siapapun yang melihat pemandangan ini pasti akan menganggapku suami brengsek, laki-laki yang membiarkan istri dan anaknya kelaparan. Aku menerobos masuk ke dapur, melempar kantong belanjaan ke atas meja dengan suara keras. Suara itu membuat ketiganya tersentak kaget. Nisa menoleh, matanya membulat, dan dia berteriak gembira. Bapak pulang."
Dia sudah setengah berdiri untuk berlari ke arahku, namun membeku saat melihat raut wajahku. Aku tahu wajahku pasti terlihat sangat mengerikan saat itu. Laras juga mematung, masih memegang sendok sayur, sementara ibuku buru-buru meletakkan gelasnya dan memalingkan wajah. Aku mendesis dengan gigi terkatup. Setiap kata meluncur dengan susah payah. Kemana uangnya? Setiap bulan aku kirim 15 juta. Kenapa kalian makan seperti ini, Laras? Bagaimana caramu mengatur uang belanja? Nisa yang ketakutan mendengar teriakanku, mencengkeram erat ujung daster ibunya. Namun Laras tidak menangis. Dia juga tidak buru-buru membela diri seperti yang kuduga. Dia hanya menatapku dengan tatapan panjang dan sangat lelah, tatapan yang membuat jantungku berhenti berdetak sesaat. Kemudian, Laras tersenyum sinis, senyuman yang penuh kepahitan dan rasa putus asa, suaranya serak, "Kemana uangnya? Pergi dan tanyakan pada ibumu." Kata-kata itu bagaikan sember air es yang disiramkan tepat ke kepalaku. Aku memutar tubuh menghadap ibuku. Ibu Marni menatap ke arah lain. Jari-jarinya dengan cepat meremas ujung taplak meja. Di wajahnya tergambar rasa kesal dan salah tingkah. Dan pada detik itulah, aku tiba-tiba menyadari bahwa kepulanganku yang tiba-tiba ini bukanlah sebuah reuni keluarga yang manis. Ini adalah awal dari sebuah kehancuran. Momen di mana atap rumah yang selama ini kuanggap kokoh dan damai, mulai runtuh di depan mataku sendiri. Aku berdiri mematung selama beberapa detik di tengah dapur. Kepalaku berdengung. Sementara kata-kata Laras terus berdema di telingaku bagai hantaman palu. "Pergi dan tanyakan pada ibumu." Hanya satu kalimat. Tapi kalimat itu membuat meja berisi nasi berkuah air panas itu berguncang di depan mataku. Ingatanku langsung melesat ke masa lalu, ke hari di mana aku memutuskan untuk meninggalkan istri dan anakku untuk merantau ke Kalimantan. Mengemban keyakinan naif bahwa asalkan aku rutin mengirim uang, semuanya akan baik-baik saja. Saat itu Nisa baru berumur 1 tahun lebih. Dia belum lancar bicara dan langkahnya masih tertatih-tatih, memegangi celana ibunya sambil menatapku dengan mata hitam bulatnya yang seperti biji kelengkeng. Laras berdiri di depan pagar sambil menggendong Nisa. Matanya sudah merah sejak pagi, tapi dia berusaha keras untuk tidak menangis. Dia hanya menggenggam tanganku erat-erat dan berkata lirih, "Pergilah, Mas. Asalkan nanti keluarga kita bisa hidup lebih baik. Aku sanggup nahan kesulitan apapun di sini." Kata-kata itu menemaniku sepanjang jalan menuju bandara. Kata-kata itu menjadi motivasi sekaligus pembenaran yang memaksaku untuk selalu kuat. Tahun-tahun pertama di lepas pantai, aku tinggal di asrama pekerja yang sempit. 4 orang berdesakan di kamar kecil. Pekerjaanku sebagai teknisi terdengar keren, tapi hanya mereka yang menjalaninya yang tahu betapa beratnya itu. Sering kali aku bekerja sampai larut malam, oli dan pelumas meresap ke dalam pori-pori kulit, punggungku terasa remuk sampai aku hanya ingin ambruk di lantai dan tidur. Tanganku berkali-kali melepuh dan pecah-pecah karena bahan kimia dan alat keras. Pernah suatu kali jariku sobek dan berdarah, tapi keesokan paginya aku hanya membalutnya dengan lakban hitam dan tetap masuk kerja. Namun anehnya, aku tidak pernah merasa menderita, atau lebih tepatnya, aku tidak mengizinkan diriku berpikir begitu. Di kepalaku hanya ada satu pemikiran maskulin yang sederhana. Aku menderita sedikit tidak apa-apa, yang penting istri dan anakku di rumah hidup berkecukupan. Aku meyakinkan diriku bahwa dengan uang yang datang teratur, Laras akan bisa mengurus semuanya. Tugasku hanya kerja keras. Aku dengan naif percaya bahwa dengan mencari uang, aku telah menunaikan sebagian besar kewajibanku sebagai suami dan ayah. Pada awalnya aku menyisakan sedikit uang di rekening pribadiku untuk berjaga-jaga. Tapi kemudian ibuku mulai sering menelepon. Kadang dengan nada lembut, kadang dengan nada menegur. Dia berkata bahwa laki-laki di perantauan yang pegang banyak uang itu gampang tersesat, gampang jajan sembarangan, dan akhirnya melupakan keluarga. Ibuku berkata, "Kirim semuanya ke rumah, Dil. Kamu punya istri dan ibu di sini. Biar ibu yang atur. Gak bakal hilang sepeser pun." Mendengar itu, aku merasa ada benarnya. Aku berpikir ibuku yang seumur hidup banting tulang membesarkanku tidak mungkin berniat buruk. Begitulah, perlahan-lahan aku mulai mengirimkan hampir seluruh gajiku, hanya menyisakan uang jajan yang sangat pas-pasan. Awalnya uang itu kuterima di rekening Laras, tapi tak lama kemudian ibuku mulai ikut campur. Ibuku sering menelepon via video call tepat saat aku selesai shift, dan suaranya selalu manis bagai madu. "Nak, kamu kerja yang tenang ya. Ibu di sini cuma bantu arahin Laras urus rumah. Dia kan masih muda, cuma tahu urusan dapur. Banyak hal yang dia nggak ngerti hitungannya." Aku mendengarnya dan merasa tenang. Aku bahkan berpikir, di bawah bimbingan ibuku, Laras akan jadi lebih berpengalaman,
dan keuangan rumah tangga akan lebih terkontrol. Beberapa kali Laras pernah memberi kode bahwa uang di rumah sedang seret, banyak pengeluaran kecil, dan Nisa sering sakit. Tapi aku tidak menanyakan detailnya, malah balik menegurnya. Aku masih ingat jawabanku di telepon saat itu. Kamu jangan terlalu perhitungan sama ibu. Seumur hidupnya dia hidup demi anak cut. Pernah nggak ibu minta apa-apa buat dirinya sendiri? Semua yang ibu lakukan itu demi kebaikan keluarga kita. Di ujung telepon, Laras terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. Iya mas, mengingat hal itu sekarang, kata ia yang pelan itulah yang memberiku rasa sakit paling dalam. Karena saat itu, aku gagal mendengar kepasrahan, keputusasaan, dan rasa sesak dari seseorang yang ingin berteriak tapi tak berdaya. Berada jauh di seberang pulau, setiap kali video call aku hanya melihat apa yang mereka ingin aku lihat. Sudut rumah yang bersih, Nisa yang berceloteh, Laras dengan senyum yang sedikit dipaksakan, dan ibuku yang selalu menyelipkan kalimat andalannya. Semua aman di sini, nak, kerja yang tenang. Suatu kali aku bertanya pada Laras. Ada yang lagi dibutuhin gak? Laras hanya tersenyum tipis. Semua cukup, mas. Yang penting kamu jaga kesehatan. Aku mendengarnya, merasa puas, dan kembali tenggelam dalam pekerjaan, yakin bahwa keluargaku berjalan di jalur yang benar. Ada bulan-bulan di mana aku dapat bonus dan aku sengaja mengirim uang tambahan. Aku pikir Nisa makin besar, dan Laras pasti butuh uang pegangan pribadi, agar tak merasa direndahkan. Sambil makan siang pakai bekal dingin di bedeng, aku sering pamer pada teman-teman sesama perantau. Istriku di rumah nggak perlu mikir apa-apa. Tiap bulan aku kirim uang bulat-bulat, yang penting dia sama anakku hidup nyaman. Waktu itu aku benar-benar bangga pada diriku sendiri. Begitu bangganya sampai aku tak sadar bahwa di seberang sana, istriku sudah belajar berbohong pada suaminya demi menutupi kemiskinan dan penghinaan di rumahnya sendiri. Dalam bayanganku, semuanya sempurna. Aku berencana bekerja 2 tahun lagi, mengumpulkan cukup modal, lalu pulang kampung selamanya dan membuka toko elektronik kecil, di mana Laras menjaga kasir dan aku mengurus servis dan pemasangan. Aku memimpikan rumah yang terang benderang, Nisa berlarian, dan Laras menyambut suaminya pulang untuk makan malam. Aku sama sekali tidak curiga bahwa semakin banyak uang yang kukirim, keringat dan air mataku hanya berubah menjadi karung tanpa dasar. Dan yang paling pahit adalah, sementara aku dilepas pantai menggigit bibir menahan lelah demi keluarga, di rumah ada seseorang yang diam-diam memasukkan tangannya ke dalam karung itu dan merampasnya rupiah demi rupiah. Dan aku, layaknya orang idiot, masih percaya bahwa aku adalah pilar kokoh bagi istri dan anakku. Kini, setelah mengingat semuanya, aku baru sadar bahwa sebenarnya jauh sebelum hari aku pulang diam-diam dan melihat menu nasi kuah air panas itu, sudah banyak pertanda buruk yang muncul. Hanya saja waktu itu aku menolak melihat kenyataan. Atau lebih tepatnya, aku sengaja menutup mata karena aku takut jika aku melihat lebih teliti, rasa tenang yang selama ini kupegang erat-erat akan hancur berkeping-keping. Pernah suatu malam, saat istirahat kerja, aku menelepon ke rumah. Nisa sedang duduk di kursi kecilnya. Di depannya ada piring berisi bubur putih yang ditaburi sesuatu yang gelap. Dia memakannya pelan-pelan dengan sendok kecil. Melihat itu, aku langsung bertanya kenapa anakku cuma makan bubur tanpa daging atau ikan. Laras yang duduk di sebelahnya tersenyum kaku dan bilang Nisa baru saja sembuh dari sakit, jadi lebih baik makan yang gampang dicerna. Tiba-tiba ibuku masuk ke bingkai kamera sambil mengipasi diri dengan koran, lalu menyahut. Anak kecil itu lebih bagus makan makanan sederhana. Biar perutnya kuat. Kalau kebanyakan daging sama ikan malah mengkret. Aku mendengarkan dan menggumam setuju. Waktu itu alasannya terdengar masuk akal. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri karena terlalu cerewet. Ada lagi kejadian lain saat Laras meneleponku tepat di hari aku gajian. Suaranya terdengar ragu-ragu dan lebih pelan dari biasanya. Mas, bisa nggak 2 bulan ini transfernya jangan langsung 1 kali jumlah besar, tapi dipecah jadi 2 kali transfer? Aku sedang sangat lelah setelah shift. Mendengar itu, aku mengernyit dan membentaknya. Kamu ini belanjanya gimana sih sampai minta transfer dipecah segala? Kita ini kan gak kurang uang. Di ujung telepon terjadi keheningan selama beberapa detik. Aku ingat betul jeda itu. Jeda yang panjang dan canggung, tapi kemudian Laras hanya menjawab. Ya sudah, gak apa-apa, seperti biasa saja. Waktu itu aku malah kesal, berpikir bahwa istriku makin lama makin pelit dan banyak perhitungan. Sekarang, mengingatnya kembali, aku sadar mungkin Laras hanya ingin menyelamatkan sebagian uang belanja sebelum dirampas oleh orang lain. Pernah juga aku mengirimkan paket besar dari Kalimantan. Isinya ada jajanan, vitamin untuk Laras, suplemen sendi untuk ibu,
dan beberapa kaleng susu formula impor yang mahal untuk Nisa. Setiap mengirim barang, aku selalu senang, berpikir bahwa meski jauh, aku masih bisa merawat keluargaku. Beberapa minggu kemudian, aku bertanya pada Laras. Susunya cocok nggak buat Nisa? Vitaminnya diminum? Laras hanya menjawab singkat bahwa semuanya sudah habis dipakai. Aku tidak bertanya lebih jauh. Namun malam harinya saat video call, ibuku sedang ngobrol dengan tetangga tepat di depan kamera. Sambil tertawa ibu berkata, "Iya ini susu impor. Aku kasih beberapa kaleng buat anaknya si Tio. Anaknya tuh belakangan agak kurusan, biar gizinya nambah." Mendengar itu, aku hanya tersenyum maklum. Aku berpikir ibu hanya kasihan pada adik lelakiku, dan berbagi beberapa kaleng susu dengan keponakan bukanlah masalah besar. Sekarang, mengingat momen itu, rasanya aku ingin menampar wajahku sendiri agar sadar. Adikku, Tio, adalah parasit sejati. Pemalas, gonta-ganti pekerjaan seperti ganti baju. Dimanapun dia bekerja, baru 2 minggu sudah mengeluh capek, kerjanya nggak cocok lah, bosnya cerewet lah. Dulu aku maklum dengan kemalasannya dan tak terlalu ambil pusing. Tapi sekitar setahun terakhir, aku sadar penampilannya berubah drastis. Kadang dia update status nongkrong di kafe, kadang main biliar, pakai baju distro baru, sepatu baru. Rambutnya diolesi pomade, persis gaya anak orang kaya. Waktu kutanya, dia hanya cengenggesan. Ditraktir teman bang. Di lain waktu dia bilang lagi ada proyek kecil-kecilan. Aku mendengarnya dengan ragu, tapi lalu menenangkan diriku sendiri, berpikir mungkin ibu yang memberinya modal dari tabungan, atau mungkin dia memang sudah dewasa dan pintar cari peluang. Jujur saja, aku ingin mempercayai itu. Karena jika tidak, aku harus memikirkan kemungkinan pahit bahwa uang yang kukirim mengalir ke tempat yang salah. Lama-kelamaan, Laras makin jarang meneleponku sendirian. Kalaupun menelepon, pasti ada bayangan ibuku atau Tio di latar belakang. Pernah aku bertanya pada Laras bagaimana kabar Nisa di TK, apakah uang bulanannya cukup. Tiba-tiba ibuku masuk dengan senyum di bibir tapi matanya menatap tajam. "Dil, di sana udah malam kan? Tidur Gi, besok kerja. Di rumah semua aman. Jangan pusingin hal-hal kecil." Setelah beberapa kali kejadian seperti itu, aku jadi terbiasa. Setiap kali aku ingin tahu lebih detail, pasti ada yang menyela dan memutus pembicaraan. Aku juga ingat suatu malam, sebuah pesan masuk dari Laras. "Mas, aku mau ngomong sesuatu." Hanya satu baris, baru saja aku membacanya, pesan itu langsung ditarik, dihapus. Aku bertanya balik. Laras membalas bahwa dia salah pencet. Aku mempercayainya karena saat itu aku sedang sibuk di tengah pekerjaan. Kepalaku penuh dengan urusan alat berat, jadi aku hanya ingin balas singkat dan lanjut kerja. Tapi sekarang, aku sangat yakin hari itu Laras ingin minta tolong. Hanya saja dia tidak punya kesempatan atau kondisi yang aman untuk melanjutkannya. Pernah sekali aku menelepon dan samar-samar ku dengar ibuku sedang membentak seseorang. Suaranya sangat keras dan berkuasa. "Ini uang dari Fadil. Terserah aku mau pakai buat apa." Waktu itu sinyal putus-putus, suaranya kurang jelas. Aku hanya menangkap kalimat itu. Anehnya, aku tidak memikirkan Laras. Aku pikir ibu sedang ribut dengan orang luar, mungkin dengan pedagang sayur, atau dengan tetangga yang mau pinjam uang. Sekalipun aku tak pernah mengaitkan kata-kata itu dengan penderitaan istriku. Jika dilihat satu persatu, tanda-tanda itu memang terasa sepele. Piring berisi bubur hambar, permintaan memecah uang transfer, kaleng susu yang dikasih ke adik, pesan yang dihapus, sayup-sayup suara bentakan. Tapi sekarang, jika semuanya dirangkai jadi satu, suami manapun yang sedikit lebih perhatian pasti sudah tahu ada yang tidak beres. Sayangnya waktu itu aku mabuk oleh ilusi bahwa aku adalah pahlawan pencari nafkah keluarga. Aku mengubah diriku menjadi laki-laki yang hanya ingin mendengar kabar baik. Asalkan aku mendengar di rumah semua baik, aku memegang kata-kata itu erat-erat dan terus bekerja keras, merasa bangga, dan yakin keluargaku damai sejahtera. Justru karena kebodohan dan kepolosanku itulah, ketika akhirnya aku menyadari semuanya, rasa sakitnya lebih parah dari pukulan benda tumpul. Karena aku sadar istriku tidak menderita sejak kemarin sore. Dia telah disudutkan dan diisolasi sekian lama, di dalam rumah yang kuanggap sebagai tempat bernaung paling aman baginya dan anak. Setelah kata-kata Laras itu keluar, dapur terasa menyusut. Suara baling-baling kipas angin tua di langit-langit terdengar menderit. Napas ketakutan Nisa terdengar jelas. Bahkan suara gemericik air mendidih di teko aluminium di atas kompor terdengar sangat nyaring. Aku berpaling ke ibuku, menunggu penjelasan, setidaknya satu kata yang bisa menjernihkan situasi. Tapi Ibu Marni sama sekali tidak menunjukkan raut malu seperti orang yang kepergok. Sebaliknya,
dia mengebrak meja dengan kedua tangannya, mengangkat dagunya, dan menatap Laras dengan ekspresi sinis andalannya. Lalu dengan nada menantang ibu berkata, dia itu kerjanya cuma nganggur di rumah pegang uang, tapi nggak bisa ngatur. Sekarang malah berani fitnah mertua, dasar ular, air susu dibalas air tuba. Belum sempat aku membalas, terdengar suara sandal terseret dari halaman. Tio masuk, bau parfum murahan menyengat darinya. Kemejanya disetrika licin, rambutnya klimis. Melihatku, dia pura-pura kaget luar biasa, membulatkan matanya dan tertawa renyah. Wih, abang, kapan sampai? Kok nggak ngabarin sih? Kan bisa dijemput. Gaya bicaranya yang licin itu membuatku merasa mual. Mataku bergantian menatap sepatu bersihnya, jam tangan mengkilap di pergelangannya, lalu kembali menatap meja berisi sisa nasi dan air panas, tempat istri dan anak perempuanku duduk. Dalam sekejap, timbul rasa janggal yang sulit dilukiskan di hatiku. Namun saat itu aku belum siap merangkai semua kepingan puzzle ini. Ibu, melihatku terdiam, makin di atas angin. Dia menoleh padaku, suaranya manis namun setajam pisau. Kamu jauh di sana, nak, gak tahu apa-apa. Laras ini belakangan borosnya minta ampun. Susu, uang masuk TK buat Nisa, ibu yang harus nombokin, kalau nggak mana cukup. Dengan gaya dia yang nggak tahu hitungan uang, ngasih segunung pun pasti ludes. Sambil berkata begitu, ibu mencebikkan bibir dan memasang wajah melas. Seolah dia adalah ibu tua yang terpaksa menambal lubang keuangan keluarga ini. Aku menoleh ke arah Laras. Laras masih berdiri di samping meja, satu tangannya merangkul bahu Nisa, tangan lainnya mencengkeram ujung meja. Wajahnya pucat, tapi bukan karena lemah, melainkan karena menahan amarah yang sudah diubun-ubun. Aku merasa tenggorokanku kering kerontang. Aku mulai menginterogasinya, suaraku makin lama makin keras. Ngomong, kemana uang yang aku kirim? Apa maksud omongan ibu? Gimana caramu ngatur duit sampai anakmu makan kayak gini? Laras tidak berteriak seperti wanita lain yang dituduh secara tidak adil. Dia hanya menatapku lekat-lekat dalam waktu yang lama. Tatapan itu membuatku marah sekaligus merasa sangat bersalah. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Laras berjalan ke arah lemari dapur kayu tua. Dia merogoh bagian sudut terdalam dan mengeluarkan sebuah kantong plastik kresek usang, di dalamnya terdapat gumpalan kertas-kertas yang sudah kusut. Dia melempar plastik itu dengan keras ke atas meja tepat di depanku. Kertas-kertas berhamburan. Ada noda minyak, noda air, dan ujung-ujungnya terlipat karena sudah terlalu lama disimpan. Suara Laras serak dan pelan, namun setiap kata terdengar mantap. Apa yang aku boroskan? Lihat. Daster yang aku pakai ini usianya 3 tahun, gak pernah beli baru. Sandal Nisa putus, aku jahit sendiri. Waktu dia demam, obatnya aku belah 2 karena aku gak berani beli lagi. Apa yang aku boroskan? Nih, lihat, aku membungkuk dan mengambil kertas-kertas itu. Ada kertas bon hutang dari warung sembako di ujung jalan. Kertas lain adalah struk pembelian beras kualitas paling murah. Kertas ketiga adalah kwitansi SPP TK Nisa, dengan tulisan pena di ujungnya. Ditunggu pelunasannya 3 hari lagi. Kertas lainnya adalah resep obat batuk untuk anakku, di mana beberapa nama obat dicoret pakai pena. Itu semua adalah bon dengan nominal reseh yang dalam kondisi normal tidak akan pernah aku pusingkan. Tapi detik itu, setiap angka di kertas itu menamparku dengan keras. Rp 20.000 untuk minyak goreng curah, Rp 15.000 untuk telur, Rp 12.000 untuk obat penurun panas, dan ada satu koretan tangan Laras yang tidak rapi. Vitamin anak belum dibeli, uang kurang. Semakin banyak yang kubaca, wajahku semakin terasa panas. Tapi ini bukan lagi panas karena amarah awalku, melainkan rasa panas dari sebuah kehinaan. Kehinaan karena selama bertahun-tahun aku menepuk dada, menyebut diriku pahlawan keluarga, merasa cukup hanya dengan rutin transfer. Sementara istri dan anakku bertahan hidup dengan cara mencatat hutang reseh seperti ini di warung. Mungkin ibuku sadar bahwa aku mulai goyah. Dia langsung mengubah nadanya begitu cepat sampai aku tak sempat bereaksi. Ibu memukul meja dengan keras, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mulai meraung-raung. Ya Allah, di hari tuaku harus dihina begini. Uang yang kamu kirim, semuanya aku kasih ke dia. Aku mana tahu kemana dia sembunyikan uang itu. Umurku udah bau tanah tapi dituduh nyolong uang anak sendiri. Mending aku mati saja kalau begini. Tio yang berdiri di sampingnya buru-buru ikut memanas-manasi dengan lagak seperti pengamat netral. Bang, lu di seberang banting tulang kirim duit, ini kakak ipar malah main sinetron. Gak masuk akal, bang, ibu udah tua, makannya seberapa sih? Paling si Lara sendiri yang nilep duitnya,
terus lempar batu sembunyi tangan ke orang lain. Sambil ngomong begitu, Tio melipat tangan di dada dan menggeleng-gelengkan kepala dengan lagak sok suci, membuatku merasa mual. Aku berdiri di antara dua kubu. Di satu sisi, ibu kandungku yang meraung-raung menangis. Di sisi lain, istriku yang membisu dengan setumpuk bon hutang warung di atas meja. Kepalaku kacau. Sejak kecil aku terbiasa, jika terjadi masalah dan ibuku mulai menangis, aku selalu luluh. Tapi anehnya, kali ini air mata ibu tak sedikit pun mengundang rasa kasihanku. Air mata itu hanya memikul rasa lelah dan sesak napas. Laras menatap Ibu Marni dan Tio, lalu tiba-tiba dia tertawa. Suara tawanya sangat pelan, tapi membuat bulu kudukku merinding. Itu bukan tawa kemenangan. Itu tawa orang yang sudah terdesak di ujung jurang. Laras perlahan bergumam, baiklah, karena semuanya suka main drama, aku akan tunjukkan semuanya sampai tuntas. Selesai bicara, Laras berbalik dan berjalan ke arah kamar. Langkah kakinya di atas lantai ubin terdengar mantap, tidak terburu-buru dan tidak ragu. Aku terpaku. Ada firasat buruk yang aneh menjalar di hatiku. Ibu juga berhenti menangis dan mengangkat kepalanya, menatap kepergian Laras. Tio mengernyitkan dahi sekilas, tapi aku sempat menangkapnya. Beberapa detik kemudian, Laras kembali. Di tangannya ada sebuah buku tulis kecil bersampul biru yang sudut-sudutnya sudah mengelupas. Sampulnya begitu lusuh sampai kertasnya keriting. Dia memeluk buku itu di dadanya seperti benda pusaka yang sangat berharga. Hanya dengan melihat raut wajah Laras saat itu, aku langsung tahu. Ini bukan lagi soal sisa nasi dan pertengkaran keluarga biasa. Aku tidak tahu apa isi buku biru itu, tapi firasatku mengatakan buku itu akan menelanjangi kebenaran yang selama ini sengaja kututup-tutupi dari mataku sendiri. Laras meletakkan buku biru itu di tengah meja dan perlahan membukanya. Terlihat jelas bahwa tulisan di dalamnya bukan dibuat dalam 1 atau 2 hari, melainkan catatan yang disimpan dalam waktu yang sangat lama. Jari-jari Laras sedikit gemetar. Tapi suaranya luar biasa tenang. Ketenangan dari seseorang yang sudah menelan begitu banyak rasa sakit hingga kehilangan tenaga untuk berteriak. Laras menggeser buku itu ke arahku dan berkata sangat lirih. Mas mau tahu kemana perginya uang itu? Lihat sendiri. Aku membungkuk. Di halaman pertama, tercatat dengan jelas. Tanggal, nominal transfer dariku, nomor rekening. Dan tepat di bawahnya ada deretan kalimat yang ditulis dengan huruf kecil dan rapi. Hari keberapa, jumlah uang yang diminta ibu, dan alasannya. Aku membalik beberapa halaman. Jantungku berdegup makin kencang. Setiap bulan polanya sama. Kadang uang dariku masuk pagi hari, dan menjelang sore hampir semuanya sudah ditransfer keluar. Kadang alasannya ibu butuh untuk sumbangan kematian kerabat, untuk beli obat darah tinggi, untuk perbaiki atap genteng bocor. Di 1 bulan bahkan ada catatan. Ibu minta 3 juta, katanya untuk bayar hutang Tio yang usahanya lagi seret. Aku membalik halaman makin cepat. Setiap halamannya membuat tanganku makin dingin. Buku ini bukan buku catatan belanja rumah tangga seperti yang kuduga. Buku ini lebih mirip buku diari kemiskinan paksa istriku. Di setiap halamannya, tertulis bagaimana uang yang baru saja mendarat, langsung dirampas dengan paksa, seolah ada lintah yang menunggu di depan pintu. Aku menelan ludah dan menatap Laras. Dia tidak lagi membuang muka, matanya menatap tajam langsung ke bola mataku. Mas nyuruh aku yang pegang uang, tapi uang itu mampir di tanganku cuma beberapa jam. Begitu notifikasi transfer masuk, ibu langsung manggil dan maksa aku transfer uangnya ke rekening beliau. Kadang ibu berdiri di belakangku, ngedikte nomor rekening, takut kalau aku berani nyembunyiin 1000 perak pun. Mendengar itu, aku memutar kepala menatap ibuku dengan kasar, tapi Ibu Marni sama sekali tak menampakkan rasa malu. Beliau malah menegakkan punggung, mengernyit, dan dengan nada seolah itu hal paling wajar di dunia, dia berkata, aku ini nyonya rumah di sini. Kalau aku minta sedikit uang buat urusan keluarga yang lebih penting, emang salahnya di mana? Mendengar satu kalimat itu saja membuatku bergidik. Karena itu bukan lagi alasan atau pembelaan, melainkan pengakuan berdarah dingin tanpa dosa. Laras tidak repot-repot mendebat ibu, dia hanya menunduk dan membalik lembaran buku itu lagi. Di halaman-halaman berikutnya, bukan lagi catatan transfer besar, melainkan catatan tentang hal-hal reseh dan sangat merendahkan martabat yang membuat ulu hatiku nyeri. Minta uang ke ibu buat beli susu formula Nisa. Minta uang buat beli paracetamol waktu Nisa demam. Minta uang buat beli seragam TK baru. Di sebelah setiap catatan itu, Laras mengutip persis jawaban ibuku, seolah takut lupa pada setiap hinaan yang terpaksa ditelannya. Aku membaca setiap baris, dan dadaku rasanya mau pecah. Anak kecil kok minum susu banyak-banyak, pemborosan. Demam dikit dikompres air aja nanti juga turun.
Jangan manja bentar-bentar beli obat. Uang dari suamimu itu buat urusan besar, bukan buat gaya-gayaan beli baju baru. Setiap kata menamparku dengan keras. Aku tak berani membayangkan bahwa sementara aku di Kalimantan pamer ke semua orang kalau anak istriku hidup enak, putri kandungku malah tumbuh besar di bawah bayang-bayang hinaan seperti itu. Laras menutup perlahan buku itu dan menatapku. Kali ini tidak ada air mata, hanya kelelahan tanpa ujung. Dia bertanya, "Mas tahu sudah berapa kali kami makan nasi lauk air panas begini?" Aku sudah nggak bisa ngitung. Suatu hari Nisa pernah tanya ke aku, "Ibu, kita ini orang miskin banget ya." Aku nggak tahu harus jawab apa, Mas. Mendengar pertanyaan itu, aku merasakan ada yang hancur di dalam dadaku. Aku teringat lagi momen di bedeng asrama, di mana aku menyodorkan foto Nisa ke teman-teman kerjaku dan membanggakan. Anak perempuanku nggak bakal kalah sama anak orang lain. Bapaknya kerja keras di tambang buat nyukupin semuanya. Ternyata, anak yang kupikir hidup bak putri raja itu, justru tumbuh dengan kesadaran mental bahwa keluarganya sangat miskin. Aku duduk kaku seperti patung. Tanganku mengepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Tapi rasa sakit itu belum berhenti. Laras perlahan membuka halaman paling belakang dari buku biru itu. Dia mengeluarkan selembar kertas bond tua yang menguning, dan beberapa lembar printout bukti transfer bank. Laras meletakkannya tepat di depanku. Aku melihat nama penerima transfernya, dan jantungku seakan merosot ke dasar perut. Itu bukan nama ibuku, itu nama adikku, Tio. Aku memegang kertas-kertas itu, kepalaku berkunang-kunang, ratusan ribu, lalu 1 juta, 3 juta, transferan yang membentang selama berbulan-bulan. Di salah satu bond bahkan tertulis jelas dengan tulisan tangan. "Terima uang untuk urusan mendesak Tio." Aku mengangkat kepalaku pelan-pelan. Tio berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya tidak lagi memancarkan keangkuhan licin seperti tadi. Bibirnya kering, matanya bergerak-gerak liar, dan jari-jarinya gemetar. Laras menatap lurus ke mataku, mengucapkan kata demi kata dengan sangat lambat dan jelas. "Mas pikir, ibu merampas uang itu cuma buat disimpan atau buat belanja sayur? Bukan. Ibu memelihara lubang hitam tanpa dasar bernama Tio." Laras memberi jeda yang cukup lama, membuat dapur itu diselimuti keheningan yang mematikan. Kemudian, dengan nada suara yang lebih rendah dan sedingin es, Laras melanjutkan. "Dan itu belum rahasia yang paling menjijikkan." Aku terpaku. Jantungku berdegup kencang bak jenderang perang. Aku menoleh ke arah Tio. Dan hanya dari sekali melihat wajah pucat asinya yang ketakutan, aku tahu. Adik laki-lakiku menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih busuk daripada sekadar parasit pemakan uang keluarga. Dan pada detik itu, aku menyadari bahwa ini bukan lagi soal ibuku yang micromanage uang. Ini adalah rahasia busuk keluarga yang mampu meruntuhkan segala hal yang kuyakini selama ini. Kalimat terakhir Laras "dan itu belum rahasia" yang paling menjijikkan merobek udara pengap di dapur bak sebilah pedang. Baru saja kalimat itu selesai, aku melihat darah seakan tersedot habis dari wajah Ibu Marni. Itu terjadi sangat cepat, tapi mataku menangkapnya. Sementara Tio nyaris melompat. Dia menggebrak meja dengan sangat keras dan mengumpat kasar, "Tutup mulutmu. Udah ketahuan nyolong duit reseh, sekarang mau nyeret seluruh keluarga ke lumpur." Laras tak merespons teriakannya. Laras diam-diam mengambil ponselnya, menyentuh layarnya beberapa kali, lalu memutar layar itu ke arahku. Tangannya masih gemetar, tapi sorot matanya telah berubah. Tidak ada lagi ketakutan. Matanya sedingin orang yang sudah siap melewati penderitaan paling brutal. Aku membungkuk dan melihat sebuah album foto di layar. Semuanya diambil dari jarak jauh, difoto diam-diam. Di foto pertama, Tio sedang menggendong anak laki-laki berumur sekitar 2 tahun, berdiri di depan sebuah klinik kesehatan swasta. Di foto kedua, Tio berjalan berdampingan dengan seorang wanita yang rambutnya diikat ekor kuda rendah, mengenakan daster motif bunga yang sudah pudar. Di tangan wanita itu ada tas berisi perlengkapan bayi. Di foto ketiga, mereka berdua masuk ke sebuah kontrakan petakan di pinggiran kota. Aku mendongak dengan cepat. Laras menatap lurus ke arahku. Suaranya pelan tapi menebar teror. "Anak ini bukan anak tetangga atau keponakan jauh. Ini anak kandung Tio. Ibumu sudah tahu hal ini selama 2 tahun." Tio seketika seperti kesetanan. Dia menerjang maju, mencoba merampas ponsel itu, tapi gerakanku lebih cepat dan langsung menahan tubuhnya. Begitu aku mendorongnya mundur, Tio menggeram. Urat-urat di lehernya menonjol, matanya merah padam seakan ingin memangsa kami hidup-hidup. Reaksinya itu sudah lebih dari cukup untuk memberitahuku bahwa Laras tidak sedang memfitnah. Kalau Tio bersih, dia tidak akan kalang kabut seperti ini.
Ibuku masih berusaha menjaga harga dirinya di momen itu. Suaranya keras tapi mulai pecah. Dapat foto dari mana kamu, Laras? Dan kamu percaya, Dil? Cuma gendong anak orang di jalan, terus kenapa? Namun Laras tidak membiarkan ibu membelokkan fakta. Laras menarik napas panjang, lalu bercerita pelan. Setiap patah katanya bagaikan sekop yang menggali lumpur busuk dari dasar sumur. Lebih dari setahun yang lalu, aku lihat ibu masukin buah, susu formula Nisa yang Mas kirim, popok, sama obat-obatan ke dalam tas plastik. Ibu bilang mau jenguk teman pengajian yang sakit. Perasaanku nggak enak. Aku buntuti ibu sambil gendong Nisa. Aku lihat sendiri ibu masuk ke kontrakan itu. Aku berdiri agak jauh, dan lihat Tio keluar dari sana bawa anak laki-laki itu. Aku dengar sendiri perempuan itu manggil Tio dengan sebutan bapak di depan anak itu. Rasanya aku nggak percaya, tapi aku terus berdiri dan nguping. Rasa dingin merayapi sekujur tubuhku. Aku menoleh ke ibu. Beliau menghindari tatapanku, dan tak ada lagi sisa-sisa arogansi di wajahnya. Laras melanjutkan ceritanya, artikulasinya makin jelas, seolah beban ini sudah terlalu lama ditahannya. Sejak hari itu aku mulai mengawasi diam-diam. Dan makin lama makin jelas kalau ibu bukan cuma sekadar menjenguk, tapi ibu merawat mereka selayaknya keluarga sendiri. Pernah telingaku dengar sendiri ibu marahin Tio. Goblok kamu. Udah telanjur berbuat sampai lahir. Ya harus dirawat. Jangan bikin malu keluarga dibuang di jalan. Mendengar rentetan cerita itu, dadaku serasa dihantam palu godam. Bertahun-tahun aku merusak tulang punggungku di Kalimantan, menahan dinginnya angin laut, dihinakan mandor, menghemat makan demi mengirim uang ke rumah. Dan di rumah, ibuku sendiri merampas uang itu untuk menghidupi anak haram adikku dan perempuan simpanannya. Sementara di saat yang sama, istri dan putri kandungku makan sisa nasi dengan kuah air panas. Rasa sakit pada detik itu bukan lagi karena hilangnya uang. Ini adalah harga diri seorang pria yang diinjak-injak, di mana darah dagingnya sendiri menganggapnya tak lebih dari sekadar mesin ATM. Ibu Marni, melihat kebungkamanku, buru-buru mengambil inisiatif. Nadanya kembali seperti biasa, campuran antara membela diri dan menyalahkan keadaan. Ya namanya anak muda, wajar kalau hilaf. Masa darah daging sendiri mau dibiarkan mati kelaparan? Gimanapun, anak itu cucu ibu juga. Kamu ini kan abang tertua, kalau bukan kamu yang bantu adikmu siapa lagi? Mendengar kalimat itu, darahku mendidih. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya aku tidak melihat sosok ibu yang kuhormati, melainkan seorang wanita manipulatif yang memakai tameng darah daging untuk melegalkan kebusukannya. Aku mendesis dari balik gigi yang terkatup, sampai aku bisa mendengar getaran suaraku sendiri karena menahan murka. Darah daging. Nisa juga darah daging ibu. Laras juga menantu di keluarga ini. Kenapa ibu tega membiarkan cucu kandung ibu makan nasi sama air panas, tapi uang hasil keringatku ibu pakai buat ngasih makan anak haramnya Tio? Nisa yang mendengar teriakanku bergidik ketakutan dan makin menempel pada paha Laras. Sementara Tio, menyadari bahwa aku tidak lagi melindunginya, tiba-tiba kehilangan akal sehat dan berpindah ke tingkat kelancangan yang tak termaafkan. Dia tersenyum sinis dan berucap, "Lu ditambang gaji 15 juta sebulan, bang. Lu bukan orang minta-minta. Bantu adik lu sedikit aja nggak bakal bikin lu miskin atau mati." Hanya dari satu kalimat itu, segala sesuatu di dalam diriku patah berantakan. Sebelum ini, aku masih bisa menipu diriku sendiri bahwa ibuku hanya dibutakan oleh kasih sayang buta pada anak bungsunya, atau bahwa Tio berbuat salah karena bodoh. Tapi setelah mendengar kalimat itu, aku mengerti sepenuhnya. Di mata mereka berdua, aku tidak pernah dianggap sebagai saudara yang harus disayangi. Aku hanyalah sapi perah di perantauan, sebuah keran yang jika diputar, akan mengalirkan uang tanpa henti. Tapi, Laras belum selesai. Laras mengusap ujung matanya dengan cepat. Dia menatapku dan berkata dengan nada yang sangat berat, "Jangan pikir kebusukan ini cuma soal anak itu dan si Vina. Itu cuma secuil." Laras menghentikan kalimatnya sejenak. Uang yang lebih besar. Uang yang dirampas ibu dan Tio, dimasukkan ke lubang lain. Lubang yang kalau sampai meledak, bukan cuma bikin kita miskin, tapi bakal menyeret seluruh rumah ini ke dasar jurang. Aku mematung. Kemarahanku belum reda, namun sebuah gelombang kepanikan baru sudah mencekik leherku. Aku menatap buku biru, menatap layar ponsel di meja, lalu menatap wajah Laras yang pucat tapi penuh tekad. Dan saat itulah aku sadar, bahwa rahasia yang baru saja terkuak ini hanyalah kulit luarnya. Di balik aib perselingkuhan dan anak luar nikah Tio, ada rawa yang jauh lebih dalam dan pekat. Rawa yang siap menelan kami semua hidup-hidup jika aku tidak membuka mata sekarang juga. Belum selesai jantungku berdetak kencang mencerna soal anak luar nikah Tio,
Laras menunduk dan mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci meja dapur. Dokumen itu diikat dengan karet gelang merah. Cara Laras memegang tumpukan kertas itu membuat dadaku sesak. Jika buku biru adalah jurnal penderitaan yang mencekik Laras pelan-pelan dengan uang reseh, tumpukan dokumen ini membawa hawa yang jauh lebih berat. Seolah ada bom waktu di dalamnya yang bisa meluluhlantakkan fondasi rumah kami. Laras meletakkan dokumen itu di depanku. Suaranya makin serak. Mas pikir uang itu cuma buat ngasih makan Vina dan anaknya? Enggak. Itu cuma puncak gunung es. Aku membungkuk untuk melihat. Paling atas adalah beberapa kwitansi pinjaman tulisan tangan. Di bawahnya ada slip setoran bank dengan cap resmi, beberapa lembar fotokopi KTP, dan cetakan tangkapan layar percakapan WhatsApp antara ibuku dan seseorang bernama Pak Haris. Membaca beberapa baris pertama pesan itu, hawa dingin seketika menjalar di tulang belakangku. Pesan pertama tertampang jelas. Ibu nggak usah khawatir. Anak ibu kan kerja di tambang Kalimantan. Tiap bulan uang ngalir lancar. Masa ia nggak bisa nutup? Dan di bawahnya adalah balasan dari ibuku. Iya Pak Haris, tolong bantu saya kali ini. Awal bulan kalau Fadil udah transfer gajiannya, langsung saya cicil. Aku mengangkat wajah menatap Ibu Marni. Wajahnya pias pasi, tapi dia masih memaksakan diri agar terlihat tegar. Itu urusan orang tua. Urusan bisnis. Kamu baca juga percuma, gak bakal ngerti. Belum sempat aku bertanya, jari Laras sudah menunjuk satu persatu lembaran itu. Nada suaranya datar, namun tiap kata terasa seperti bongkahan timah yang menindih dadaku. Selain buat ngurus Vina dan bayinya, ibumu menjadikan namamu sebagai jaminan. Berbekal omongan anakku kerja di tambang Kalimantan, uangnya lancar. Ibumu ikut arisan investasi bodong, pinjam uang ke rentenir dengan bunga mencekik, dan kasih uang modal ke Tio buat buka warung sate. Kepalaku pening dan telingaku mendengung hebat. Selama bertahun-tahun aku bangga karena merasa uangku dipakai untuk membahagiakan keluarga. Ternyata, uang hasil keringatku hanya dijadikan pajangan oleh ibuku, alat flexing untuk membangun kepercayaan orang agar dia bisa hutang ke sana kemari. Ibu masih berusaha membantah. Suaranya melengking karena mulai terpojok. Aku lakuin itu biar Tio punya usaha mandiri. Daripada dia luntang-lantung terus malah jadi benalu numpang hidup di abangnya. Laras tertawa. Tawa yang sangat getir dan tertahan. Biar mandiri? Mandiri dengan cara bakar uang hasil keringat orang lain? Mandiri macam apa kalau tiap malam Tio mabuk-mabukan di warung? Bawa perempuan simpanannya nongkrong di sana. Sampai akhirnya warung sate itu bangkrut total. Dan malah ninggalin segunung hutang. Kalimat Laras membuat Tio berjengit, tapi kali ini dia tidak berani membalas. Dia hanya mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan matanya melirik ke segala arah. Laras melanjutkan, dan setiap kalimatnya adalah tamparan baru bagi harga diriku. Warung sate Tio umurnya nggak sampai 6 bulan. Awalnya ibu bangga banget. Ibu telepon Mas ke Kalimantan, pamer kalau adik bungsumu udah tobat, punya bakat bisnis, dan nanti bisa meringankan beban abangnya. Ternyata, itu cuma kedok ibu buat meras tiap sen uang belanjaku. Warung itu cuma ramai 2 minggu pertama. Habis itu Tio bawa teman-temannya makan minum gratis. Hutang suplier daging numpuk. Belum lagi urusan dia sama Vina di warung itu yang jadi omongan ibu-ibu sekampung. Orang mampir sekali dan gak mau balik lagi ke tempat yang bau miras sama tempat nongkrong preman. Warungnya bangkrut. Hutangnya jatuh ke tangan ibu. Karena takut Mas di Kalimantan tahu, ibu gak bilang sepatah kata pun. Sebagai gantinya, ibu memeras darahku. Setiap kali uang Mas masuk, bahkan sebelum aku sempat menyisihkan buat makan aku dan Nisa, ibu maksa transfer hampir semuanya. Ibu cuma nyisain recehan, seolah melempar tulang ke anjing peliharaan biar nggak mati kelaparan, cukup buat kami bertiga bertahan sampai bulan depan. Sampai di bagian ini, suara Laras bergetar. Dia menoleh dan mengusap rambut Nisa yang sedari tadi meringkuk ketakutan di pelukannya, lalu melanjutkan. Suatu malam Nisa demam tinggi. Badannya panas banget. Aku lari ke kamar ibu bawa anakku, dan ibu malah neriakin aku. Cuma masuk angin biasa. Sok-sokan mau ke klinik ke dokter segala, ngabisin duit aja. Uang ini buat bayar cicilan ke rentenir. Telat sehari bisa mampus kita dimaki-maki orang. Begitu Laras selesai bercerita, pertahananku hancur lebur. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku menendang kursi plastik di dekatku sekuat tenaga. Kursi itu terpelanting dan menghantam lantai ubin dengan suara memekakkan telinga. Nisa terkejut dan mulai menangis. Laras buru-buru memeluk erat anaknya dan mundur ke sudut dapur. Sementara aku berdiri terengah-engah. Dadaku naik turun seakan ada yang mencekikku. Tangisan Nisalah yang menarikku kembali ke alam sadar, tapi amarahku tak sedikit pun surut. Aku menyambar tumpukan kertas di meja, membolak-baliknya,
melihat angka-angka yang menari-nari seperti ejekan iblis di mataku. Aplikasi pinjol, hutang koperasi bodong berbunga harian, jaminan untuk modal warung sate. Semuanya ditandatangani dengan tanda tangan ibuku yang gemetar. Di salah satu lembaran, ada satu kalimat yang membuat tanganku bergetar. Anak saya kerja di Kalimantan. Uang masuk rutin setiap bulan, kami tidak akan kabur. Aku menatap lekat-lekat kalimat itu lama sekali, lalu perlahan memutar tubuhku menghadap ibuku. Aku bertanya, suaraku nyaris seperti geraman binatang buas. Bu, ibu jual nama anak ibu sendiri, ibu jadikan aku bahan jaminan kayak sapi perahan, cuma buat ngutang ke lintah darat. Ibuku masih keras kepala. Suaranya nyaring dan memancarkan pembenaran diri yang memuakkan. Aku ini ibumu. Semua yang aku lakukan ini demi keluarga kita. Aku tertawa, tapi tawaku terdengar lebih mengerikan daripada orang menangis. Bahkan sampai detik ini pun, dia tidak merasa bersalah. Di kepalanya, dalih demi keluarga memberinya hak mutlak untuk mencuri uangku, menjual namaku, dan membiarkan menantu serta cucunya kelaparan tanpa sedikit pun rasa sesal. Dan tepat di saat aku masih memegang erat kertas-kertas hutang itu, Laras menjatuhkan bom terakhirnya. Dia berbicara dengan sangat pelan, tapi setiap suku kata menghujam kepalaku bak paku yang dipalu. Hutang ini bukan lagi urusan dalam rumah kita, Mas. Pak Haris, rentenir yang kasih pinjaman paling besar ke ibu, mulai curiga. Dia bilang, kalau awal bulan ini nggak ada setoran, dia bakal datang langsung ke rumah ini. Dan dia datang bukan cuma buat nagih uang. Dia mengancam akan menyita rumah ini. Aku mematung. Seluruh suara di sekitarku seakan tersedot ruang hampa. Aku hanya mendengar debar jantungku sendiri yang menggila. Menyita rumah, itu artinya, bukan hanya uangku yang dicuri, bukan hanya istri dan anakku yang kelaparan, tapi atap yang menaungi mereka, rumah yang selama ini kupikir menjadi pelindung mereka dari kerasnya dunia, akan direnggut paksa. Jika aku tidak pulang tanpa rencana hari ini, beberapa minggu lagi bom ini akan meledak di depan mata warga kampung, di hadapan anak kecilku. Di detik itu, aku benar-benar sadar. Ini bukan tragedi keluarga biasa. Ini adalah bom waktu hutang piutang. Dan yang terikat di bom itu bukan cuma namaku dan keringatku, tapi nyawa, masa depan, dan martabat Laras serta Nisa. Aku masih berdiri kaku di tengah dapur. Di kepalaku terus berputar kata-kata, menyita rumah. Tiba-tiba, dari arah depan pagar, terdengar suara decit rem motor yang sangat kasar, disusul suara gesekan standar besi ke jalanan aspal. Tak lama, terdengar teriakan seorang pria dengan nada mengancam, tanpa tedeng aling-aling. Bu Marni, ada di rumah nggak? Keluar, waktunya bayar hutang. Baru saja teriakan itu menggema, seluruh darah di wajah Ibu Marni seakan terkuras habis. Tangannya yang sejak tadi meremas taplak meja kini gemetar hebat sampai jari-jarinya bergetar. Reaksi Tio lebih cepat lagi, dia mengintip sekilas ke halaman depan, lalu dengan sigap melipir lari ke arah pintu belakang. Persis seperti tikus got yang mencium bau kucing. Melihat reaksi mereka saja aku sudah tahu. Tamu di depan pagar bukan orang sembarangan. Aku berjalan lurus ke teras depan. 3 orang pria sudah membuka paksa pintu pagar dan masuk ke halaman. Pria yang memimpin di depan berusia sekitar 50-an, wajahnya tirus kasar, matanya cekung, dan bibirnya tipis. Dia menyelipkan rokok kretek yang masih menyala di bibirnya. Di belakangnya, 2 pria muda berbadan gempal membuntuti, memancarkan aura debt collector profesional. Pria tua itu mengedarkan pandangan ke seluruh halaman, lalu matanya terpaku padaku. Dia tersenyum miring. Sebuah senyuman yang sama sekali tidak ramah. Oh, ini anak sulung yang kerja di tambang itu ya? Pas banget pulang, sekalian bisa nutupin hutang emaknya. Belum sempat aku bertanya, dia melemparkan setumpuk kertas ke atas meja kayu di teras. Kertas-kertas itu berhamburan. Ada yang berstempel merah, ada yang ditulis tangan, ada yang kotor kena noda minyak. Aku membungkuk memungutnya, dan membaca beberapa baris pertamanya saja sudah membuat mataku berkunang-kunang. Bukti pinjaman KSP, Koperasi Simpan Pinjam, kwitansi arisan bodong, surat perjanjian bunga harian. Dan yang paling mengerikan adalah sebuah surat yang ditulis tangan dengan huruf kapital. Jika tidak bisa melunasi tepat waktu, pihak kreditur berhak menjual rumah ini untuk menutupi hutang. Rasa dingin kembali menusuk tulang belakangku, tapi kejutannya tak berhenti di situ. Di beberapa surat, ibuku menambahkan catatan dengan tulisan tangannya sendiri yang menyayat mataku. Anak saya kerja di lepas pantai Kalimantan. Gaji bulanan pasti turun. Kami punya penghasilan tetap. Kalau ada masalah, anak saya yang tanggung jawab. Itu artinya, ibuku bukan sekadar meminjam namaku untuk memuluskan jalan ngutangnya.
Tapi secara sepihak dia menjadikanku penanggung jawab mutlak. Dia mengubah tetesan keringatku di perantauan menjadi umpan agar lintah darat ini percaya dan terus memberinya uang. Aku mendongak dan menatap pria itu dengan rahang mengeras. Bapak ini Pak Haris. Pak Haris menghisap rokok kreteknya lalu menghembuskan asapnya ke arahku. Dia mengangguk santai. Iya, aku orangnya. Istrimu pasti baru aja nunjukin chat aku ke kamu kan? Aku meremas kertas di tanganku. Totalnya berapa? Haris tidak langsung menjawab. Dia menarik kursi plastik dan duduk seolah ini teras rumahnya sendiri. Dia mematikan rokoknya, menyalakan batang yang barulah dia tersenyum sinis. Pokok sama bunganya sampai hari ini. Tembus 700 juta. Kalau aku nggak dengerin rayuan maut emakmu yang selalu ngebanggain anak sulungnya yang tambang emas di Kalimantan, aku nggak bakal segoblok itu ngebiarin hutangnya bengkak sampai segini. 700 juta, angka itu menghantam ulu hatiku. Di teras, menyandar ke tembok, Laras berdiri sambil menggendong Nisa. Gadis kecilku tidak mengerti angka-angka itu, tapi dia melihat orang-orang asing yang berwajah seram ini, dan dengan ketakutan membenamkan wajahnya ke leher sang ibu. Matanya berkaca-kaca. Pemandangan itu lebih menyakitiku daripada deretan angka hutang tersebut. Karena aku sadar, ini bukan lagi soal uang. Ini soal atap yang menaungi istri dan anakku, sisa dari dunia kecil Nisa yang sudah hancur-hancuran. Tiba-tiba, Ibu Marni merosot dan jatuh berlutut di tengah halaman. Dia merapatkan kedua tangannya memohon-mohon pada Pak Haris sambil menangis terseduh-seduh. Suaranya putus-putus. Pak Haris, tolonglah. Kasih waktu beberapa hari lagi. Anak saya baru pulang, dia bakal beresin semuanya. Fadil. Nak, tolongin ibu. Bayar sebagian dulu, nanti urusan sisanya ibu yang beresin. Ibu janji, nanti ibu beresin. Kata-kata nanti ibu beresin meledakkan ubun-ubunku. Selama bertahun-tahun, setiap kesalahan yang terjadi di rumah ini selalu diawali dengan kalimat itu. Ambil uang Laras sekarang, nanti ibu beresin. Pinjam uang rentenir sekarang, nanti ibu beresin. Dan ujung-ujungnya, pihak yang selalu menanggung deritanya di urutan paling akhir adalah istri dan anakku. Sebelum aku sempat menanggapi, Pak Haris memberi isyarat dengan dagunya ke arah belakang rumah. Ngapain dia ngumpet di situ? Si Tio mana? Seret ke sini. Tio, sadar bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, keluar dengan langkah ragu-ragu. Kepalanya menunduk, tapi matanya masih bergerak liar. Melihatnya, Haris mendengus kasar. Nih, ini dia biang kerok yang bakar duit, bukan emak lu. Buka warung sate sok-sokan bos besar, miara ani-ani, bayarin lahiran anak haramnya, kalau duit kurang nyomot sana-sini, terus abis itu nyemplungin duit dari arisan bodong ke judi slot online. Gue nggak peduli sama drama keluarga lu pada, pokoknya duit gue harus balik. Aku memutar tubuhku menghadap Tio dengan kasar. Sebelumnya aku hanya tahu soal anak luar nikah dan kegagalan warung sate. Aku pikir aib itu sudah cukup hina. Ternyata, di balik itu ada judi slot online, ngutang pinjol, miara simpanan, bayar biaya persalinan. Semuanya ditumbalkan ke pundak ibuku, yang kemudian menghisap habis jatah makan anakku dari uang kirimanku. Ini artinya, setiap tetes keringat yang kuperas di Kalimantan, tidak hanya membiayai kelalaian, tapi juga menambal lubang maksiat adik lelakiku. Melihat tatapanku yang membunuh, Tio gelagapan. Bang, aku pikir aku bisa muterin duitnya. Aku memotong omongannya dengan raungan. Suaraku parau. You muterin duit pakai jatah susu anak gue. Pakai jatah makan istri gue yang cuma bisa makan nasi pakai kuah air panas. Tio kicep. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Namun, ibuku yang masih berlutut malah merangkak memeluk celanaku. Sambil menunjuk Tio, dia meratap. Tolongin adikmu. Deal. Dia cuma hilaf. Dia nggak niat jahat. Mendengar itu rasanya aku ingin tertawa kencang. Hilaf macam apa yang berlangsung bertahun-tahun? Hilaf yang membuat dia memakai uang kakaknya untuk selingkuhan, judi slot, foya-foya buka warung, sampai akhirnya rumah warisan ini nyaris disita orang. Pak Haris bangkit berdiri, menepuk-nepuk debu dari celananya, dan berkata dengan nada sedingin es. Gue kasih waktu pas 3 hari. Kalau 3 hari lagi duitnya nggak ada, gue balik lagi. Dan saat itu, jangan salahin gue kalau main kasar. Setelah berkata begitu, dia menendang tumpukan dokumen di dekat kakiku, seolah mengingatkan bahwa ini bukan mimpi buruk yang bisa menguap begitu saja. Haris memutar badan dan berjalan keluar pagar. 2 debt collector bawahannya menatap tajam ke arah rumah kami sebelum ikut pergi, pandangan yang membuat kulit kepalaku kebas. Aku berdiri mematung di tengah halaman. Di depan mataku,
Pintu pagar baru saja tertutup. Di dekat kakiku, tumpukan kertas hutang berserakan. Di belakangku, suara isak tangis ibuku bersahutan dengan napas berat Laras dan rintihan pelan Nisa. Seumur hidup, belum pernah aku merasa halaman rumahku sekecil dan sepengap ini. Dulu aku selalu percaya bahwa aku pergi jauh ke Kalimantan untuk mengangkat derajat keluarga. Tapi detik ini, aku sadar. Mungkin keluarga kandungku inilah yang sejak lama menarik kakiku ke dasar laut. Hanya saja, baru hari ini aku benar-benar sadar bahwa aku sudah berdiri di bibir jurang. Pintu pagar belum sepenuhnya berhenti berderit setelah kepergian Haris, dan suasana halaman masih tegang mencekam. Aku langsung berbalik menatap tajam ke arah Tio. Kertas-kertas hutang masih berserakan di atas meja, berdesir ditiup angin sore, bunyinya persis seperti tawa mengejek. Aku menatap adik bungsuku tepat di matanya. Suaraku serak karena menahan murka. Jawab jujur. Berapa banyak uangku yang udah lu makan, apalagi yang lu sembunyiin? Aku pikir, karena sudah tersudut, dia setidaknya akan menundukkan kepala. Tapi tidak, Tio terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba meledak. Dia menudingkan telunjuknya tepat ke wajah Laras dan berteriak. Ini semua gara-gara dia. Kalau aja dia nggak ikut campur urusan kita dan mulutnya nggak ember, rumah ini nggak bakal hancur lebur kayak gini. Aku membeku, bukan karena kaget, tapi karena kelicikan dan kepengecutannya yang luar biasa kilat. Semenit yang lalu dia pucat pasi di depan rentenir, tapi begitu rentenir itu pergi dan dia merasa terpojok olehku, dia langsung mengalihkan target ke Laras. Mencari kambing hitam yang dianggapnya paling lemah. Sifat asli seorang pecundang, jika tak bisa membela diri, seret orang lain jadi bantalan. Tio makin kesetanan, suaranya dikeraskan agar tetangga kiri kanan bisa mendengar. Lu pikir siapa yang pegang duit di rumah ini? Bang, dia yang nguasain semuanya. Dia yang sengaja ngadu-ngadu panggil lintah darat si Haris itu kemari. Dia sengaja bikin lu musuhan sama ibu dan adik lu sendiri, biar nanti dia bisa nguasain semua harta lu. Suaranya melengking, wajahnya merah padam. Ludahnya menyiprat kemana-mana bersamaan dengan tuduhan keji dan tak masuk akal itu. Ibu Marni, yang sedari tadi menangis, seolah mendapat pelampung penyelamat. Dia buru-buru menyahut, tangan rentanya yang gemetar menunjuk ke arah Laras. Bener, Dil. Bener kata Tio. Sejak perempuan itu masuk ke rumah ini, kita nggak pernah sehari pun tenang. Dia pura-pura alim, padahal hatinya licik. Dia pasti panas lihat kamu gajinya besar di Kalimantan, makanya dia cuci otak suaminya biar benci sama ibu dan adiknya sendiri. Kara Ibu Marni menjerit dan menangis. Seolah-olah selama bertahun-tahun ini musibah sesungguhnya adalah Laras, bukan anak bungsunya yang sudah dibanjiri uang haram sampai busuk ke tulang. Laras masih berdiri di teras sambil mendekap Nisa. Wajahnya sepukat kertas. Aku bisa melihat jari tangannya mencengkeram bahu Nisa sampai buku-buku jarinya memutih. Dia tidak menangis. Laras hanya terdiam selama beberapa detik, seakan menelan sebongkah batu besar yang menyumbat tenggorokannya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya. Matanya merah, tapi suaranya keluar dengan kejelasan dan ketegasan yang luar biasa. Kalian merampok hak makan istri dan anak Mas Fadil sampai kering kerontang, dan sekarang kalian masih mau buang kotoran ke mukaku? Baru saja kalimat Laras selesai, Tio, layaknya anjing gila yang ekornya diinjak, meraung dan menerjang maju. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku hanya sempat melihat tangannya mengayun ke atas, lalu terdengar suara plak, yang sangat keras dan kering. Sebuah tamparan mendarat telak di pipi Laras. Kepala Laras terpental ke samping. Dia terhuyung mundur. Nisa menjerit histeris, memeluk ibunya dengan erat. Suara cempreng anakku pecah karena ketakutan yang luar biasa. Jangan pukul ibu. Jangan pukul ibu. Jeritan Nisa itulah yang meledakkan titik terakhir sisa kewarasanku. Aku tidak berpikir apa-apa lagi. Aku menerjang maju dan menendang perut Tio sekuat tenaga. Tio terjengkang dan ambruk ke lantai semen halaman. Belum sempat dia bangkit, aku sudah menindihnya. Urat-urat di tanganku menonjol. Aku mendesis dari sela-sela gigi. Sekali lagi lu berani nyentuh istri gue bikin lu cacat masuk rumah sakit. Seumur hidupnya, Tio tidak pernah melihatku seperti ini. Selama ini di matanya, aku hanyalah abang penurut yang cuma tahu kerja keras, yang selalu menuruti kata ibu, yang paling-paling cuma menasihati kalau adiknya bikin masalah, lalu memaafkannya. Kini, ditindih dan dikunci di tanah, wajahnya seketika pias. Tapi orang pengekut selalu punya cara untuk melolong. Dia meronta-ronta sambil berteriak serak. Lu berani mukul adik kandung lu sendiri gara-gara perempuan ini? Lu udah dipelet sama dia, Bang. Aku merendahkan wajahku, mendekat ke wajahnya. Suaraku parau dan dingin. Adik,
Adik macam apa lu? Lu nilep duit jatah makan istri dan anak gue buat ngasih makan selingkuhan lu, buat bayar judi slot lu, dan sekarang lu berani nampar istri gue, masih punya muka lu manggil gue abang. Setiap kata yang keluar dari mulutku rasanya seperti aku merobek organ dalamku sendiri dan melihatnya. Terasa sakit dan sangat memalukan. Di luar pagar, rupanya Pak Haris dan anak buahnya belum benar-benar pergi. Mereka berhenti sebentar untuk menonton sirkus gratisan ini. Aku sempat melihat Pak Haris menggelengkan kepala. Sementara salah satu anak buahnya tersenyum sinis. Di dalam hati, mereka pasti merendahkan martabat keluarga kami ke titik nadir. Melihat Tio dihajar, Ibu Marni langsung menubruk kami dan menangis histeris seolah Tio yang dianiaya. Bukan Laras. Dia menarik-narik bajuku sambil menjerit. Kamu mau bunuh adikmu, Dil. Gara-gara perempuan itu, kamu jadi iblis, Dil. Aku melepaskan cengkeramanku dari Tio, tapi mataku tidak beralih darinya. Di saat yang sama, Laras sudah mundur ke sudut teras paling ujung bersama Nisa. Satu tangannya menutupi pipinya yang merah, tangan lainnya memeluk tubuh Nisa yang gemetar hebat. Di pipi Laras terlihat jelas kep jari kemerahan bekas tamparan itu. Melihat bekas kemerahan itu, rasanya sesuatu di dalam dadaku hancur berkeping-keping. Nisa menengadah menatapku, matanya banjir air mata, dan dengan suara gemetar yang menyayat hati dia bertanya, "Bapak, kita bakal diusir dari rumah ya?" Pertanyaan itu membuatku mematung. Anak sekecil itu menanyakan hal seperti itu, artinya di dalam jiwa kecilnya sudah menumpuk terlalu banyak ketakutan. Dia tidak menangis karena melihat orang dewasa berkelahi. Dia menangis karena takut diusir dari rumahnya sendiri. Aku baru hendak melangkah mendekati mereka, tapi Laras menggelengkan kepalanya pelan, memberi isyarat agar aku tetap di posisiku. Laras buru-buru menyeka sudut bibirnya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan nada tertata, "Kamu pikir cuma kamu yang pintar main licik, yo?" Sambil berkata begitu, Laras merogoh saku daster jaketnya yang tergantung di pilar teras, lalu mengeluarkan sebuah ponsel Android lawas dengan layar yang sudah retak-retak. Aku tertegun, Laras membuka kunci layarnya, menekan sesuatu, lalu mengangkat kepalanya menatap lurus ke arah Tio. "Aku udah lama nebak, suatu hari nanti kamu bakal main kotor kayak gini. Makanya, aku simpan ini." Tio yang baru saja dipapa berdiri oleh ibu, langsung pucat pasi seperti mayat mendengar ucapan Laras. Belum sempat aku bertanya apa isi HP itu, Laras menekan tombol play. Dari speaker HP retak itu, terdengar suara rekaman yang serak tapi sangat jelas. Suara Tio, sangat khas, tidak mungkin salah. "Udah, pakai aja duit yang abang kirim buat ngurus Vina sama bayinya. Soal hutang slot, tar ibu karang aja alasan apa kek biar ditarik lagi duitnya. Kalau sampai abang tahu, gampang, lu berdua lempar aja semua salahnya ke Laras. Abang tuh lebih percaya sama ibu dibanding istrinya, jadi nyantai aja, nggak usah takut, aku membeku." Mulut Ibu Marni menganga lebar karena terkejut. Tio seolah lidahnya putus, tak mampu berkata-kata. Bahkan di luar pagar, Pak Haris sampai menoleh saking terkejutnya. Hanya satu rekaman audio singkat, tapi rekaman itu secara brutal memotong habis semua jalan tikus Tio untuk mengelak. Dia bukan lagi sekadar benalu yang boros, tapi seorang bajingan yang sudah menyusun skenario matang untuk mengorbankan kakak iparnya jika kebusukannya terbongkar. Aku menoleh menatap Laras. Untuk pertama kalinya sejak aku menjejakkan kaki di rumah ini, aku menyadari satu hal dengan sangat jernih. Wanita yang berdiri di sudut teras sambil memeluk anaknya itu, bukanlah tipe orang yang pasrah dipukuli dalam diam. Dia bertahan, dia menderita, tapi secara diam-diam dia mengumpulkan bukti. Setiap luka, setiap cacian, dia rekam dan dia simpan, demi menunggu hari di mana mulutnya tidak bisa lagi dibungkam. Dan saat itu jugalah aku benar-benar sadar bahwa pertarungan ini bukan sekadar urusan menagih uang kembali. Ini adalah momen di mana semua topeng paling menjijikkan di keluargaku dikoyak paksa di depan mata semua orang, tanpa ada ruang sedikit pun untuk membantah. Begitu rekaman audio itu selesai berputar, udara di halaman seakan tersedot habis. Ayam tetangga di pekarangan sebelah yang biasanya ribut pun terdiam. Bahkan derit baling-baling kipas angin dari dalam rumah tak terdengar lagi. Nisa berhenti menangis, hanya mata merahnya yang bergerak was-was menatap ibunya dan diriku bergantian. Aku berdiri kaku seperti patung, telingaku mendengung hebat. Kalimat Tio dari rekaman tadi terus berputar di kepalaku bagai paku yang dipalu ke otak. Lempar aja semua salahnya ke Laras. Abang tuh lebih percaya sama ibu dibanding istrinya. Aku menoleh ke arah ibu. Wajah Ibu Marni, yang beberapa menit lalu penuh dengan rasa percaya diri yang sinis, kini kaku seperti topeng lilin. Bibirnya berkomat kamit.
tapi tak ada satu kata pun yang sanggup keluar. Sementara Tio, adik laki-lakiku yang sejak kecil kuanggap sebagai darah dagingku sendiri meski nakal kini berdiri di hadapanku seperti sosok monster asing. Tidak ada lagi sisa-sisa amarah agresif seperti saat dia menampar Laras tadi. Dia perlahan melangkah mundur, punggungnya seakan kehilangan tulangnya. Laras masih berdiri mendekap Nisa. Ponsel tua berlayar retak itu tergenggam di tangannya. Kecil, usang, tapi di detik ini, benda itu menjadi satu-satunya dewa keadilan bagi dia dan anak kami. Laras menatapku cukup lama, lalu perlahan mulai berbicara. Suaranya tidak keras dan tidak kasar, tapi setiap patah kata terasa seberat timah. Mas pikir aku nyimpan semua ini buat balas dendam? Enggak, aku nyimpan ini karena aku tahu akan ada hari di mana kalau aku nggak nyelamatin diriku sendiri, nggak bakal ada orang yang mau nolongin aku. Aku tak bisa membalas. Tenggorokanku serasa tersumbat batu kerikil. Laras menarik napas panjang dan mulai bercerita, perlahan, seolah sedang mengurai benang kusut yang melilit jantungnya selama bertahun-tahun. Laras bercerita bahwa berkali-kali dia ingin meneleponku ke Kalimantan untuk membeberkan semuanya. Tapi setiap kali dia menelepon, ibu atau Tio selalu menempel di dekatnya, mengawasi setiap kata yang diucapkan. Pernah suatu hari Laras baru saja membuka mulut, "Mas, di rumah ini keadaannya." Tiba-tiba Ibu Marni merampas HP-nya sambil tertawa palsu dan memotong pembicaraan. "Nggak ada apa-apa, Dil. Ini istrimu lagi ngambek biasa masalah sepele." Sejak kejadian itu, Laras sadar. Tanpa bukti yang nyata, aku tidak akan pernah sepenuhnya percaya pada omongannya. Lalu Laras menceritakan satu kejadian yang membuat jantungku nyaris copot. Suatu hari, ibu membawakan setumpuk berkas dokumen dan menyuruh Laras untuk mewakiliku menandatanganinya. Alasannya karena aku sibuk di Kalimantan, urusan administrasi rumah harus segera dibereskan. Laras tidak sempat membaca semuanya, tapi matanya menangkap kalimat-kalimat hukum yang rumit dan ada pasal tentang kewajiban finansial. Instingnya mengatakan ada yang salah. Laras berpura-pura tangannya sedang kram dan beralasan akan menandatanganinya nanti. Waktu itu, ibu memarahinya dengan nada dingin. "Cuma disuruh tanda tangan aja kok repot banget. Dasar orang udik, parnoan." Andai saja waktu itu Laras dengan polos menurut dan menandatangani berkas tersebut, maka saat ini aku bukan hanya terjerat hutang lewat omongan, tapi secara resmi terikat di atas kertas bermaterai. Mendengar cerita itu, kulit kepalaku merinding. Aku pikir aku pergi ke perantauan untuk menjamin masa depan keluarga. Ternyata, selama aku memeras keringat di seberang lautan, istriku di rumah tidak hanya kelaparan dan dihina, tapi juga harus berjuang mati-matian menghindari jebakan maut yang dipasang di dalam rumahnya sendiri. Aku menatap Laras, melihat bekas tamparan yang masih memerah di pipinya, melihat Nisa yang membenamkan wajahnya ke pundak sang ibu. Rasa malu yang sangat tajam merobek dadaku. Selama ini aku selalu menganggap diriku sebagai penderita terbesar, pilar utama keluarga. Padahal kenyataannya, orang yang diam-diam menambal atap bokor, menelan air mata, mengumpulkan struk hutang, merekam percakapan, dan menumpuk bukti demi menjaga setitik harapan hidup untuk putriku, adalah Laras. Laras menunduk, mencium ubun-ubun Nisa, lalu kembali menatapku. Matanya memerah, namun suaranya terdengar sangat tegar. "Mas pikir aku diam dan bertahan selama ini karena aku lemah? Enggak, Mas. Aku nahan ini semua karena aku tahu, kalau aku sampai hancur, nggak bakal ada yang bisa ngelindungi Nisa. Aku nggak bisa membiarkan anakku bukan cuma kelaparan, tapi juga kehilangan ibunya." Mendengar satu kalimat itu rasanya seperti pipiku digampar bolak-balik. Ya, aku memang ada. Aku suaminya, aku ayah dari anaknya. Tapi selama bertahun-tahun, yang bertarung menyelamatkan nyawa mereka berdua hanyalah Laras seorang diri. Di luar pagar, Pak Haris rupanya masih belum beranjak. Mungkin dia sendiri tidak menyangka bahwa kunjungannya menagih hutang akan membongkar septic tank keluarga yang sebusuk ini. Dia memunguti kertas-kertas hutang yang berceceran di lantai, sambil mendengarkan semua rentetan fakta itu dari awal sampai akhir. Begitu Laras selesai bicara, Haris menatap ibuku, lalu menatap Tio. Sorot matanya berubah. Sifat agresif rentenirnya masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa muak dan jijik yang amat sangat. Haris perlahan meludahkan kata-kata yang dingin. "Gue datang ke sini buat nagih hutang, bukan buat ikut-ikutan nolongin kalian nipu keluarga sendiri. Gue kasih waktu 1 minggu. Kalau minggu depan duit gue nggak cair, gue bawa semua berkas ini ke kantor polisi. Jangan harap kalian bisa nangis-nangis sujud minta ampun ke gue." Mendengar kata polisi, Ibu Marni seperti dicabut tulang rusuknya. Dia langsung ambruk di tengah halaman, kedua tangannya menumpuk ke lantai semen. Wajahnya mati rasa. Dia tidak lagi menangis meraung-raung,
melainkan bergumam dengan suara pecah, "Pak Haris, tolong, ampuni saya." Tapi Haris tidak sudi menoleh sedikitpun. "Tio, untuk pertama kalinya sejak aku pulang, benar-benar gemetar ketakutan. Tak ada lagi sisa keangkuhan, tak ada lagi niat untuk adu mulut." Dia terus menjilati bibirnya yang kering, melirik ke arahku, dan menggumam, "Bang, kita ngobrol berdua aja, Bang. Kita kan saudara kandung." Aku menatapnya dan merasakan kehampaan yang aneh di dalam diriku. Tidak ada lagi ledakan amarah seperti saat aku menendangnya tadi. Tidak ada setetes pun rasa kasihan seperti dulu. Yang ada hanya hawa dingin yang menembus sampai ke tulang sumsum. Aku sadar, jika bukan karena Laras yang dengan gigih mengumpulkan bukti, jika kepulanganku telat beberapa hari saja, mungkin saat rumah ini disita dan kami diseret ke polisi, aku masih berpikir layaknya pria idiot bahwa istriku hanya tidak becus mengurus uang. Aku melangkah maju, berdiri tepat di samping Laras dan anakku. Tanganku merangkul bahu Laras, lembut namun penuh ketegasan. Kemudian aku menatap ibuku, menatap Tio, menatap seluruh halaman yang dulunya kuanggap sebagai tempat reuni yang membahagiakan ini, dan berkata dengan sangat pelan namun tegas, "Dengar baik-baik. Mulai detik ini, tidak ada satu orang pun di rumah ini yang berani menyentuh Laras dan anakku. Uangku, hidupku, akan kuurus sendiri. Dan untuk semua hutang dan kehancuran yang kalian buat, kalian tanggung sendiri akibatnya." Setelah mengucapkan kalimat itu, aku tidak merasa lega. Aku hanya merasa bahwa aku baru saja melangkah melewati garis batas yang selama ini tak pernah berani kuinjak. Sejak detik itu, aku bukan lagi sekadar suami yang tertipu. Aku tahu di mana aku berdiri sekarang. Di pihak istriku, di pihak anakku, di pihak kebenaran. Dan sejak detik itu pula aku tahu, bom waktu hutang ini, urusan polisi, dan kehormatan keluarga, belum selesai meledak. Ini semua baru permulaan. Aku sempat berpikir, setelah malam panjang di mana rekaman suara itu diputar dan wajah asli ibu dan Tio dikuliti habis-habisan, mereka setidaknya akan diam ketakutan. Tapi aku salah, aku masih meremehkan seberapa licik dan keras kepalanya mereka. Ada tipe manusia yang, ketika disudutkan ke ujung jurang, tidak akan sudi mengakui kesalahannya, melainkan akan menggigit dan mencakar lebih brutal untuk mencari jalan selamat. Keesokan paginya aku bangun sangat awal. Nyaris semalaman aku tidak bisa tidur. Laras berbaring melingkar di tepi kasur sambil mendekap Nisa. Anak kami tidurnya tidak nyenyak, berkali-kali tubuh kecilnya tersentak dan terdengar isak tangis tertahan. Aku duduk bersandar ke tembok kamar, kepalaku dipenuhi benang kusut. Hanya ada satu tekad yang jelas. Aku harus bertindak cepat dan tegas untuk mengamankan Laras dan Nisa, sebelum ibu dan adikku merencanakan tipu muslihat baru. Namun, baru saja aku melangkah keluar gerbang rumah, aku merasakan hawa yang tidak beres. Ibu-ibu tetangga yang sedang duduk di balai bambu sambil memetiki sayur, mendadak bungkam saat melihatku. Seorang ibu yang baru pulang dari pasar buru-buru memalingkan wajah, pura-pura tidak melihatku. Keheningan itu terasa lebih mencekik daripada gosip murahan. Itu adalah keheningan orang-orang yang baru saja mendengar sebuah cerita. Dan karena tidak tahu mana yang benar atau salah, memilih menjaga jarak agar tidak ikut terseret lumpur. Aku berjalan beberapa langkah lagi, dan Bisumi, pemilik warung sayur yang sudah lama mengenalku, diam-diam menarik ujung lengan bajuku. Dia celingak-celinguk, lalu berbisik sangat pelan. "Dil, kamu kapan pulangnya? Ini di kampung lagi ribut-ribut apa sih?" "Ibumu dari pagi buta duduk di pasar sambil nangis terseduh-seduh," katanya. "Menantuku merampok semua uang keluarga, sekarang malah nyuci otak anakku buat mukulin ibu sama adik kandungnya sendiri." Satu RT heboh, Dil. Mendengar itu, darahku langsung mendidih. Ternyata firasatku benar. Saat aku semalaman berpikir keras mencari solusi, ibuku sudah melancarkan serangan fajar. Masih pakai jurus lama, air mata, merasa jadi korban, dan memanipulasi simpati warga untuk menikam Laras dari belakang. Aku menggemeretakan rahang hingga terasa sakit. Benar kata pepatah, miskin harta itu biasa, tapi miskin nurani, itulah malapetaka yang sesungguhnya. Aku bergegas putar balik ke rumah. Dari luar pagar sudah terlihat halaman rumahku ramai orang. Beberapa kerabat dari pihak keluarga almarhum Bapak sudah duduk di kursi plastik. Ada Paman Karta, Bibi Wati, dan seorang kerabat jauh yang seumur hidupnya memang cuma suka ikut campur urusan orang. Di tengah halaman, dengan kepala diikat kain selendang, duduklah Ibu Marni bersandar ke tiang teras. Satu tangannya memegangi dada, satu lagi mengusap air mata dengan sapu tangan. Tio berdiri di sampingnya.
Di pipinya sengaja dia pamerkan memar kebiruan bekas pukulanku semalam, seolah itu adalah trofi bukti kebiadaban seorang kakak. Begitu aku melangkah masuk, ibu langsung mendongak dan menjerit dengan suara yang kencang, sengaja agar seluruh tetangga mendengar. Puas kamu sekarang, Fadil. Gara-gara perempuan itu, kamu bikin ibu nanggung malu di depan keluarga besar. Sejak dia menginjakkan kaki di rumah ini, gak ada sehari pun kita tenang. Suaranya melengking dan sengaja diseret-seret. Siapapun yang tidak tahu kejadian aslinya, pasti akan mengira bahwa menantunya sudah menyiksa ibu mertuanya bertahun-tahun. Belum sempat aku membuka mulut, Paman Karta menyela dengan lagak bak hakim pengadilan. Fadil, masalah rumah tangga itu selesaikan di dalam rumah. Bagaimanapun juga, ini ibu kandung dan adik kandungmu sendiri. Masa gara-gara seorang perempuan kamu tega mau ngusir ibumu? Apa kata orang nanti? Aku mendengarkan ocehan itu dan rasanya ingin tertawa getir. Benar memang, jika orang hanya mendengar cerita dari satu sisi, pihak yang menangis paling kencang selalu dianggap pihak yang benar. Tio, merasa di atas angin karena mendapat dukungan kerabat, mulai beraksi. Dia mengambil sebuah tas kain butut dari bawah kursi dan melemparnya dengan keras ke tengah halaman. Isinya berhamburan. Perhiasan perak tua milik ibu, setumpuk uang reseh yang diikat karet, dan beberapa buku tabungan bank yang rekeningnya sudah lama mati. Tio menunjuk ke arah pintu depan, di mana Laras berdiri mematung sambil menggendong Nisa. Nih, lihat buktinya. Ini barang bukti. Si Laras ini ngumpulin barang-barang ibu mau dipakai kabur. Untung ketahuan sama aku. Pas kepergok, dia malah ngarang cerita fitnah sana-sini buat nyalahin ibu sama aku. Aku menatap tas kain itu, lalu beralih menatap wajah Tio. Dalam sekejap aku paham, ini adalah skenario rendahan, tapi sangat efektif di mata orang kampung. Kalau kamu tidak bisa membantah fakta kebenaran, ciptakan saja kebohongan baru yang lebih bombastis dan penuh skandal, supaya kepala orang-orang pusing dan lupa pada akar masalah yang sebenarnya. Taktik ini sudah setua usia bumi, tapi yang bikin sakit hati. Taktik kotor ini dipakai di rumahku sendiri. Laras berdiri memeluk anak kami. Wajahnya sepucat kain kafan. Nisa saking ketakutannya sampai kedua tangan kecilnya mencengkeram kuat daster ibunya. Aku melihat bahu Laras gemetar, tapi kali ini dia tidak mundur 1 inci pun. Dia melangkah keluar ke teras, masih dengan satu tangan mendekap erat putri kami. Suaranya serak, namun artikulasinya sangat jelas. Tio, kalau aku memang pencuri, kenapa semalam kamu nggak panggil polisi? Kenapa harus nunggu sampai pagi hari, ngumpulin semua keluarga, nyusun kursi, baru bikin pertunjukan teater di depan umum? Begitu pertanyaan itu meluncur, kerabat yang sedang duduk seketika membeku. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Bibiwati yang tadinya sibuk kipas-kipas, langsung diam. Paman Karta mengernyitkan dahi. Tio gelagapan sejenak, lalu dengan panik membentak. Dasar kurang ajar lu. Tapi bentakan itu tidak bisa menutupi celah kebodohan dari skenarionya. Karena logika Laras sangat telak. Kalau memang ada pencurian, kenapa tidak lapor polisi semalam? Kenapa harus nunggu pagi dan cari penonton? Aku tidak membiarkan pertunjukan sirkus ini berlanjut. Aku merogoh saku, mengeluarkan handphone, menyalakan mode perekam video, dan mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan mereka semua. Dengan suara lantang dan tegas aku berkata, hari ini, siapa yang mau ngomong apapun, ngomong di depan kamera ini, ngomong yang jelas. Biar nanti rekamannya langsung aku bawa ke polsek. Jadi nggak perlu ada cerita yang ditambahin atau dikurangin. Hanya dengan satu kalimat ancaman itu, atmosfer halaman berubah drastis. Para kerabat yang tadinya sok jadi pahlawan, tiba-tiba ciut. Si kerabat jauh yang tadinya mau ikut nimbrung, begitu mendengar kata polsek, langsung buang muka pura-pura melihat pohon mangga. Tio pun terbungkam rapat. Dan ibuku, yang beberapa detik lalu meraung-raung seperti mau mati, tiba-tiba mengubah nadanya. Dia tidak lagi menjerit, melainkan terisak pelan sambil menggumam, "Dil, ibu cuma mau keluarga ini akur. Jangan bawa-bawa polisi, nak. Ibu udah tua, ibu nggak sanggup nanggung malu." Kalimat terakhir ibuku itulah yang membuat darahku membeku. Aku akhirnya paham. Yang dia takutkan bukanlah rusaknya hubungan keluarga. Yang dia takutkan adalah bukti, ketegasan hukum, dan jika borok ini sampai tercium oleh aparat di luar lingkungan pasar dan arisan keluarga, pada detik itulah aku menelan pil pahit kenyataan secara utuh. Mulai sekarang, aku tidak bisa lagi berbicara dengan mereka menggunakan bahasa perasaan. Menghadapi manusia-manusia yang memakai tameng hubungan sedarah untuk membenarkan semua kebejatan mereka, satu-satunya bahasa yang mereka mengerti hanyalah hukum dan bukti telak. Hanya itu yang bisa melindungi Laras dan Nisa agar tidak dimangsa lagi.
Setelah drama air mata, fitnah, dan pengerahan massa keluarga untuk menekan kami, aku pikir aku sudah melihat wujud paling asli dari ibu dan adikku. Ternyata belum. Apa yang kulihat di halaman tadi barulah kulit luar yang berisik. Sesuatu yang benar-benar bisa menghancurkan Laras dan Nisa. Sesuatu yang bisa menyulapku dari korban menjadi kaki tangan penjahat, ternyata masih tersimpan rapi di dalam rumah ini, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Saat para kerabat masih duduk canggung di halaman, ada yang pura-pura jadi penengah, ada yang lirik-lirikan curi pandang. Laras diam-diam menarik tanganku. Telapak tangannya sedingin es. Dia tidak bicara apa-apa. Hanya memberiku kode lewat tatapan mata. Lalu berjalan masuk ke dalam kamar. Aku mengikutinya. Begitu pintu kayu kamar kami tertutup rapat, Laras berjongkok di sudut lemari pakaian. Dia menggeser tumpukan selimut tua. Lalu menarik keluar sebuah amplop coklat besar yang sudah lecek. Cara Laras memegang amplop itu membuat jantungku mencelos. Dia memegangnya bukan seperti memegang kertas biasa, tapi seperti memegang bara api merah menyala. Dia tahu itu akan membakar tangannya, tapi dia terpaksa menahannya. Laras menyodorkan amplop itu padaku. Suaranya bergetar. Aku mau ngasih ini ke Mas dari semalam. Tapi terlalu banyak orang. Aku takut ibu atau Tio ngelihat dan merebutnya. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada setumpuk fotokopi dokumen resmi. Baru membaca baris pertama saja, jantungku berdegup kencang bak jenderang perang. Namaku tercetak dengan huruf kapital di bagian paling atas dokumen itu, tepat di bawah kolom. Penjamin, menyatakan persetujuan atas penyitaan aset jika pihak peminjam gagal bayar. Aku pikir mataku salah lihat. Aku mendekatkan kertas itu ke wajahku, membaca baris demi baris. Setiap kata membuat tengkukku mendingin. Ini bukan kwitansi pinjaman bodong tulisan tangan. Ini adalah satu bendel lengkap perjanjian kredit dengan jaminan. Agunan, mencantumkan nama ibuku, nama kreditur, dan rincian agunannya. Sertifikat hak milik Saem, rumah ini. Dan yang paling bikin ngeri. Di bawah kolom persetujuan ahli waris, anak, tertera tanda tangan di atas namaku. Aku melotot menatap tanda tangan itu. Pandanganku kabur. Tarikan garisnya kaku, jelas sebuah usaha amatiran, untuk meniru tanda tanganku dari fotokopi KTP atau kontrak kerjaku. Orang luar mungkin akan mengira itu tanda tanganku yang asli, tapi aku sangat tahu. Itu palsu. Tanda tangan palsu, namun sudah cukup sah untuk menipu pihak peminjam dana. Aku mengangkat wajah menatap Laras. Dia sedang menggigit bibir bawahnya, matanya merah berkaca-kaca. Beberapa hari yang lalu, aku mergokin ibumu nyembunyiin map ini di dalam karung beras. Firasatku buruk. Pas rumah sepi, aku ambil diam-diam, aku fotokopi di depan gang, terus yang aslinya aku kembaliin lagi ke karung beras. Aku takut kalau aku tahan yang asli, ibu bakal nyadar. Aku mendengarkan penjelasan Laras sambil merasakan hawa dingin sedingin es menusuk sumsum tulangku. Ini artinya, ibuku bukan cuma mencuri uang bulananku, bukan cuma ngutang ke rentenir, main arisan bodong, dan bayarin hidup maksiat Tio. Dia bahkan berani memalsukan tanda tanganku untuk menggadaikan sertifikat rumah, satu-satunya atap peneduh cucu kandungnya. Saat itu, aku tidak lagi merasa marah. Aku hanya merasakan kedinginan yang absolut, karena aku sadar, ini bukan lagi urusan cekcok mertua dan menantu. Ini adalah kasus pidana, pemalsuan dokumen, penipuan, ancaman nyata penyitaan rumah, dan kemungkinan besar kami sekeluarga akan terseret ke ranah hukum. Aku menggenggam erat tumpukan fotokopi itu, membalikkan badan, dan berjalan cepat keluar menuju halaman. Tidak ada yang menyangka aku keluar secepat itu. Kerabat-kerabat yang duduk di halaman belum sempat mengganti posisi mereka. Ibu Marni masih sibuk mengelap air mata keringnya dengan sapu tangan, dan Tio masih berdiri melipat tangan di dada dengan gaya playing victim andalannya. Tanpa basa-basi, aku membanting tumpukan kertas itu ke atas meja. Lembaran-lembarannya berceceran ditiup angin. Aku menunjuk ke arah kertas itu, dan dengan suara yang rendah namun tajam, aku bertanya. Siapa yang malsuin tanda tanganku di sini? Seluruh halaman langsung hening. Senyap, Ibu Marni. Hanya dari sekilas melihat bentuk dokumen itu, bahunya langsung tersentak kaget. Wajahnya seketika kehilangan nyawa. Reaksi Tio jauh lebih kentara. Matanya melotot kaget dan dia langsung buang muka ke arah lain. Reaksi itu saja sudah lebih dari cukup untuk memberiku jawaban, tapi aku butuh mereka mengakuinya sendiri. Aku menyambar satu lembar kertas dan menyorongkannya tepat di depan wajah ibuku. Bu, coba ibu lihat baik-baik, ini apa? Siapa yang tanda tangan atas namaku? Bibir ibuku bergetar. Dia meracau tak karuan. Ibu nggak tahu. Mungkin pihak koperasinya yang ngisi.
Belum selesai dia beralasan, aku menggebrak tumpukan kertas itu dengan kepalan tangan sampai cangkir kopi di meja melompat. Untuk pertama kalinya seumur hidupku, aku berbicara pada ibuku dengan nada sedingin dan sising ini, sampai aku sendiri hampir tak mengenali suaraku. Kurang puas ibu ngerampok duit gajiku? Sekarang ibu nekat malsuin tanda tangan buat ngejual atap rumah cucu ibu sendiri. Ibu ini masih punya hati nurani apa enggak? Kerabat yang mengelilingi kami saling berpandangan ngeri. Tidak ada lagi yang berani sok menceramahi soal adab keluarga. Paman Karta mencondongkan badan, mengambil selembar kertas itu. Setelah membaca beberapa baris, dia membuang napas berat. Ini bukan lagi urusan berantem keluarga, Marni. Ini pemalsuan dokumen hukum. Mendengar celetukan Paman Karta, wajah Ibu Marni makin layu. Tio masih mencoba menyangkal kenyataan. Dia menerjang maju, mencoba merebut kertas-kertas itu dari tanganku. Aku berkelit, menunjuk pada tanggal tanda tangan di kertas itu, dan menggeram marah. Di tanggal yang tertera di kertas ini, aku lagi shift malam di tengah laut lepas Kalimantan. Aku masih simpan absen timesheet kerjaku dari HRD. Apalagi yang mau lu sangkal? Hah? Tio mati kutu. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Wajahnya memerah padam, karena sudah kehabisan akal dan terpojok, kepengecutannya malah meledak jadi kebodohan. Dia berteriak frustrasi. "Ar! Ya udah sih. Nanti kalau rumah ini disita, ya tinggal kita jual, terus kita beli rumah yang lebih kecil. Gitu aja kok repot." Belum selesai dia bicara, seluruh orang di halaman terkesiap. Dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Tio mengkonfirmasi semuanya. Ini bukan lagi dugaan atau tuduhan laras. Mereka benar-benar sudah merencanakan untuk menjual rumah ini, menumbalkan tempat tinggalku dan anak istriku layaknya barang rongsokan tak berguna. Aku melirik ke arah belakangku. Laras meremas erat bahu kecil Nisa. Anak perempuanku itu mendongak menatap ibunya dengan mata penuh teror ketakutan. Melihat pemandangan itu, dadaku sesak hingga terasa sakit secara fisik. Rumah ini. Rumah yang kubangun dengan mempertaruhkan nyawaku di Kalimantan. Yang kuanggap sebagai benteng aman untuk istri dan anakku. Ternyata di otak ibuku dan adikku, hanyalah aset jaminan yang siap dilego kapan saja demi menutupi gaya hidup kotor si anak bungsu. Mulai detik ini, aku sadar semua batasan telah dilewati. Di tanganku ada bukti pemalsuan tanda tangan. Para penjahat ini baru saja membeberkan niat busuknya di depan para saksi kerabat. Ini bukan lagi cerita drama mertua dan menantu. Ini sudah masuk wilayah kepolisian, hukum pidana, dan ancaman nyata hilangnya hak milik rumah kami. Tidak ada lagi jalan untuk putar balik. Aku berdiri tegap di tengah halaman, memegang fotokopi berkas palsu itu, menatap ibuku, menatap Tio, dan menatap para kerabat yang masih ternganga tak percaya. Seumur hidup, belum pernah aku merasakan kehampaan yang begitu dingin di dalam diriku. Ini bukan lagi amarah buta yang ingin menghancurkan barang, melainkan sebuah ketenangan es yang sangat jernih, sadar, dan mutlak. Aku melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam saku celanaku, lalu berkata dengan suara lantang dan jelas. "Siapa yang masih mau belain mereka, silakan belah. Aku bawa berkas ini ke kantor desa." Lalu lanjut ke polsek. Siapa yang berbuat, dia yang harus masuk penjara. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, Ibu Marni seakan kehilangan seluruh tulangnya. Dia ambruk berlutut di atas ubin halaman, kedua tangannya mencengkeram kuat ujung celana panjangku. Dia menangis melolong-lolong, persis seperti orang tenggelam yang memegang jerami terakhir. "Fadil, ampun, nak. Jangan penjarakan ibu, ibu udah tua, ibu khilaf. Kasihanilah ibumu ini untuk yang terakhir kalinya, Dil. Ibu mohon." Suaranya bergetar hebat, air mata dan ingusnya bercampur baur. Pemandangannya sangat menyedihkan. Andai saja ini aku yang dulu, melihat ibuku berlutut memohon seperti ini, hatiku pasti luluh lantak. Tapi anehnya, pada detik itu, yang kurasakan hanyalah rasa lelah, lelah yang amat sangat mendekati kematian. Karena di balik kata hilaf yang diteriakkannya, ada berbulan-bulan masa di mana Laras dan anakku kelaparan. Ada saat di mana Nisa sakit demam tanpa obat, dan ada bekas tamparan memerah di pipi istriku yang terjadi tepat di depan mataku. Tio, menyadari bahwa air mata ibunya tidak mempan meluluhkanku, langsung ganti taktik. Dia maju mendekat, menggertakkan gigi, dan mendesis pelan agar hanya aku yang dengar. "Kalau lu bikin laporan polisi, nama lu sendiri yang bakal hancur. Sekampung bakal tahu lu kerja banting tulang di Kalimantan tapi rumah tangga lu bobrok. Lu sendiri yang bakal nanggung malu, Bang." "Nggak usah sok jagoan." Aku perlahan memutar kepalaku dan menatap lurus tepat ke pupil matanya.
Belum pernah aku melihat pengekut dan kejahatan menyatu begitu pekat di mata adik kandungku. Aku menjawabnya dengan suara pelan tapi menghunjam. Gue mending nanggung malu sekali seumur hidup, tapi rumah ini bersih. Daripada gue biarin istri dan anak gue nanggung malu dan penderitaan seumur hidup mereka. Usai berkata begitu, aku menoleh dan meminta Paman Karta serta Pak Haris, yang masih standby di luar pagar, untuk ikut bersamaku ke kantor polisi sebagai saksi. Mereka belum sempat mengiyakan, tiba-tiba dari arah luar gang terdengar suara langkah sandal jepit yang tergesa-gesa. Menyusul kemudian suara jeritan tangis seorang perempuan yang memanggil nama Tio dengan lantang. Semua orang di halaman serempak menoleh. Di depan pintu pagar, berdirilah Vina. Dia menggendong anak laki-laki kecil di pelukannya. Rambutnya aut-autan, matanya bengkak merah, dan dasternya kusut masai. Dari penampilannya saja terlihat jelas bahwa dia datang dalam kondisi putus asa dan penuh amarah. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat udara di halaman yang sudah pengap menjadi makin mencekik. Vina tidak mempedulikan siapapun. Dia menerobos masuk, melempar tas popok ke atas kursi plastik, memeluk anaknya erat-erat, dan mengacungkan telunjuknya tepat ke hidung Tio. Suaranya serak karena marah dan tangis. Sembunyi terus lu, brengsek. Udah 3 bulan lu nggak ngasih duit sepeser pun buat beli susu anak lu sendiri. Dan emak lu malah ngatain gue pelacur di telepon. Hari ini gue datang ke sini biar semua orang tahu muka asli kalian berdua. Mendengar itu, Ibu Marni yang masih berlutut tersentak horor. Dia merangkak panik ke arah Vina, berusaha membungkam mulut perempuan itu. Diam kamu. Ngapain kamu datang kemari? Kamu mau ngancurin rumah tangga keluargaku. Tapi Vina bukan lagi perempuan penurut seperti yang difoto diam-diam oleh Laras dulu. Dia mundur selangkah, menepis tangan Ibu Marni, dan menatap tajam. Wajahnya pucat, tapi suaranya tajam menyayat. Ngancurin rumah tangga. Rumah tangga kalian udah lama hancur busuk, gue aja yang goblok baru nyadar sekarang. Sambil berkata begitu, Vina membongkar tas popoknya, mengeluarkan segumpal kertas lecek, dan melemparnya ke atas meja. Beberapa lembar hasil cetak USG, kwitansi klinik bersalin tua, surat keterangan lahir anak yang tak ada nama ayahnya, bukti-bukti transfer, dan parahnya lagi. Foto-foto Tio sedang tidur mendengkur di atas kasur kontrakan petakan dengan sprei motif bunga yang sangat khas. Mata kerabat-kerabat yang tadi sok jadi hakim keluarga kini melotot hampir copot. Aku mematung. Di sudut teras, Laras makin mempererat pelukannya pada Nisa. Di rumah ini, lapisan kotoran baru saja terkelupas lagi. Vina menangis sambil meraung-raung, menumpahkan segala rakun yang dipendamnya. Dia menceritakan bagaimana Ibu Marni sering diam-diam datang ke kontrakan petakannya. Dengan tangan kanan ngasih uang bulanan, tangan kirinya memerintahkan Vina untuk tutup mulut, diam, dan menunggu. Vina menirukan omongan ibuku sambil terisak. Ibunya Tio selalu bilang, lahirin aja anaknya, gedein. Nanti kalau waktunya pas, Tio bakal nikahin kamu. Dia janji, kalau abangnya yang di Kalimantan ngirim duit banyak dan semua utang lunas, ibu bakal modalin gue buka salon potong rambut biar gue sama anak gue bisa hidup layak. Hahaha, gue emang goblok, gue percaya omongan manis itu. Ternyata gue cuma dipakai jadi tempat sampah buat buang duit curian. Begitu duitnya habis, gue ditendang kayak anjing kurap. Aku mendengarkan setiap jeritan Vina, dan kepalaku rasanya mau pecah berdengung. Ini artinya, yang ditipu mentah-mentah bukan cuma Laras, bukan cuma aku. Bahkan Vina pun hanya dijadikan pion catur dalam permainan busuk ibu dan adikku. Mereka merampok uangku untuk menutupi aib Tio, lalu menggunakan uang curian itu untuk memberi janji palsu ke Vina, membungkam mulutnya, menyuruhnya membesarkan anak haram itu dalam bayang-bayang gelap demi menjaga nama baik keluarga di mata tetangga. Lalu Vina melontarkan satu kalimat yang membuat waktu di halaman itu berhenti berdetak. Vina memutar tubuh menatap tajam ke arah Ibu Marni. Matanya merah menyala penuh dendam. Ibu ingat apa yang ibu bilang ke saya waktu itu. Ibu bilang, anak sulungku yang di Kalimantan itu gampang dibodohin. Asal dikasih tangisan dikit, dia pasti langsung transfer duit. Ibu bilang saya disuruh sabar dikit lagi. Nunggu si Fadil kirim beberapa transferan lagi, nanti semua beres. Waktu dengar itu, saya sendiri merinding, Bu. Tapi waktu itu karena butuh duit, saya telan aja omongan busuk ibu. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, kakiku seakan dipaku menembus aspal bumi. Seluruh rasa hina dan malu berkumpul jadi gumpalan batu yang meremukkan dadaku. Rasa sakitku bukan lagi perkara uang yang hilang. Yang paling menghancurkan adalah fakta bahwa, di mata ibu kandung dan adik kandungku sendiri, aku benar-benar hanyalah si pandir dari rantau, kerbau dungu yang rela banting tulang,
yang bisa mereka peras bergantian sampai tetes keringat terakhir. Kerabat keluarga yang tadi sibuk menyuruhku berdamai, kini menatap Tio dengan pandangan seolah menatap kotoran menjijikkan. Bibi Wati menggeleng-gelengkan kepala. Paman Karta menghela napas panjang, wajahnya merah padam menanggung malu atas nama keluarga besar. Seorang ibu tetangga yang mengintip dari balik pagar bergumam pelan tapi cukup keras untuk didengar. Orang kelaparan masih bisa dikasih makan, tapi kalau tabiat udah busuk dari sananya, gak ada obatnya. Gumam tak bernada tinggi itu melukai mereka lebih tajam dari sabetan parang. Tio mencoba membuka mulut untuk membantah. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada satu suara pun yang keluar. Ibu Marni sudah kehilangan tenaga untuk berdiri. Dia harus berpegangan erat pada tiang teras supaya tidak ambruk mencium tanah. Dan aku, untuk pertama kalinya sejak kakiku menginjak rumah ini, merasakan perubahan angin yang drastis. Kalau sebelumnya para kerabat dan tetangga menatapku dan laras layaknya anak durhaka yang tak tahu diuntung, kini, tepat di tengah halaman, disaksikan rentenir, disaksikan keluarga besar, dan disaksikan anak balita yang tak berani diakui oleh ayah biologisnya. Topeng Ibu Marni dan Tio hancur berkeping-keping tanpa sisa. Saat itu juga, keraguanku lenyap tak berbekas. Bukti di depanku sudah bukan sekadar pertengkaran rumah tangga. Ada rekaman suara milik Laras, bukti hutang dari Pak Haris, dokumen agunan dengan tanda tangan palsuku, dan sekarang, kesaksian kacau tapi teramat jujur dari Vina. Ditambah wajah pucat pasi bak mayat dari Ibu dan Tio. Kalau di detik ini aku masih berbaik hati, maka korban berikutnya yang akan diseret ke tiang gantungan oleh mereka adalah Laras dan Nisa. Aku menarik napas panjang-panjang, menatap ke arah Paman Karta dan Pak Haris. Di depan seluruh kerabat, aku mengumumkan keputusanku. Paman Karta, Pak Haris, kalian ikut saya? Detik ini juga saya bikin laporan polisi LP di Polsek. Halaman itu sepi senyap bak kuburan. Ibu Marni mendongak, matanya terbelalak maksimal, seolah tak percaya anak sulungnya benar-benar berani mengeksekusi ancamannya. Tio otomatis mundur setengah langkah. Bibirnya gemetar hebat, namun jalan untuk kabur sudah ditutup rapat oleh takdirnya sendiri. Kami berangkat ke Polsek Kecamatan hari itu juga. Matahari bersinar terik memanggang kulit, debu jalanan berterbangan tiap kali ada motor lewat, tapi aku tidak merasakan apa-apa. Di kepalaku hanya ada satu tujuan, aku harus menyudahi kegilaan ini sekarang juga. Aku harus memutus rantai setan ini, dan memastikan ibu serta adikku tidak bisa lagi memakai senjata air mata, provokasi tetangga, atau gosip murahan untuk kembali menginjak-injak Laras. Prosesnya berjalan jauh lebih cepat dari dugaanku. Bukti pemalsuan tanda tangan pada dokumen agunan SHM. Sertifikat hak milik rumah sudah cukup untuk menaikkan status kasus ini dari masalah keluarga menjadi tindak pidana murni. Petugas reskrim langsung turun tangan. Di ruang penyidik itulah aku merasakan perbedaan mutlak antara cekcok di halaman rumah dan berhadapan dengan hukum negara. Di sini ada BP, berita acara pemeriksaan, di mana setiap kata yang keluar dari mulutmu akan diketik, dicetak, dan harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Awalnya Tio masih mencoba ngeles. Dia duduk bersandar arogan di kursi penyidik, menggoyang-goyangkan kakinya, dan meracau tak jelas soal salah paham. Dia bersikeras ibunya pasti menyuruh orang lain yang tanda tangan, bahwa warung sate miliknya itu bangkrut karena sepi pembeli biasa, dan menepis mentah-mentah soal main slot online. Tapi semakin dalam penyidik menggalinya, semakin dia terperosok. Saat polisi bertanya dari mana dia dapat modal awal buka warung sate, dia menjawab dari pinjam teman. Diminta sebut nama dan nomor HP teman itu, dia gelagapan. Ketika ditanya soal mutasi aliran dana rekening yang lari ke Vina, awalnya dia mengelak bilang cuma bantu teman, sampai akhirnya skandal anak di luar nikah itu dibongkar paksa. Puncaknya, ketika penyidik menyodorkan bukti riwayat transfer dari aplikasi mobile banking ibuku yang bocor ke rekening top-up deposit judi online seperti yang dituduhkan Pak Haris, wajah Tio berubah jadi biru pucat. Aku duduk di seberang meja, menyaksikan bagaimana wajah arogan selenggiannya luntur habis tak tersisa. Adik laki-lakiku, yang beberapa jam lalu masih berani menyombongkan diri, bantu lu sedikit aja nggak bakal bikin lu miskin, kini duduk meringkuk, bibir memutih, dan keringat dingin bercucuran sebesar biji jagung dari dahinya. Setiap kesaksiannya bertentangan satu sama lain. Makin lama aku melihatnya, makin sakit dadaku. Sakit itu bukan karena rasa iba. Aku sakit hati karena sadar bahwa selama bertahun-tahun, ibuku memelihara parasit yang begitu busuk, yang menganggap pengorbanan darah dan keringat kakak kandungnya sebagai sesuatu yang memang sudah kewajibannya. Ibu Marni duduk berjongkok di sudut ruang penyidik sambil meratap. Dia berkali-kali menoleh antara aku dan komandan polisi. Dia terus mengulang kalimat sakti yang sama, Fadil,
tolongin adikmu, nak, dia cuma khilaf, dia anak baik, dia cuma salah jalan. Dil mendengar ratapan itu, perasaanku lebih banyak didominasi rasa sedih yang sangat dalam ketimbang amarah. Bahkan di titik sehancur ini pun, ketakutan terbesar ibuku hanyalah kehilangan anak emasnya. Tak sedetik pun dia menoleh ke arah Laras. Tak sepatah kata pun dia bertanya apakah menantunya itu terluka akibat tamparan tadi. Dia sama sekali melupakan fakta bahwa menantu dan cucu perempuannya bertahan hidup dengan menunasi kuah air panas selama berbulan-bulan di rumahnya sendiri. Pada akhirnya, setelah interogasi panjang, polisi memutuskan untuk menahan Tio di sel tahanan sementara guna penyelidikan lebih lanjut. Dengan sangkaan pasal pemalsuan dokumen, penggelapan dana, penyalahgunaan dana pinjaman, dan indikasi keterlibatan dalam judi online. Saat polisi membacakan statusnya, aku melihat lutut Tio langsung lemas. Dia menoleh ke arahku, matanya merah berair. Bibirnya bergetar seolah mau mengucapkan sesuatu. Tapi untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupku, aku tidak maju untuk membelanya. Aku tak mengucapkan sepatah kata pun untuk melindunginya. Tio digiring masuk ke balik jeruji besi, disaksikan oleh pasang mata orang-orang yang mengantre di koridor polsek. Ibu Marni menatap kepergian Tio, dan pemandangan itu seolah mencabut nyawanya. Beliau ambruk ke lantai keramik kantor polisi, menangis histeris seakan kiamat baru saja turun. Di masa lalu, tangisan pilunya pasti akan meluluhkan hatiku. Tapi detik itu, aku hanya berdiri diam menatapnya. Di kepalaku hanya tersisa satu kebenaran yang pahit dan brutal. Ibu sendirilah yang menciptakan monster itu dengan memakai uang kerasku, dengan kasih sayang buta ibu, dan dengan menumbalkan piring makan istri dan anak perempuanku. Tio memang sudah ditahan, tapi hutang ratusan juta itu tidak menguap begitu saja. Hutang itu masih menggantung di atas kepala kami seperti awan hitam pekat. Aku tahu, kalau aku langsung cuci tangan sekarang, yang akan terkena imbas pertamanya tetaplah Laras dan Nisa. Tapi kali ini, aku menolak menjadi pria tolol. Aku tidak akan maju menjadi pahlawan kesiangan yang menyapu bersih sampah orang lain, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di hadapan polisi, Pak Haris, dan ibuku, aku menegaskan posisiku. Aku akan turun tangan menyelesaikan masalah hutang agar rumah kami tidak disita. Tapi aku menolak menanggung seluruh beban itu dari dompetku sendiri. Tanah pekarangan peninggalan almarhum bapak di kampung yang sertifikatnya atas nama ibu harus dijual. Motor sport milik Tio, dilego. Semua barang berharga peninggalan mereka akan dilelang untuk melunasi hutang. Siapa yang bikin ulah, harta dia yang dikorbankan. Mendengar keputusanku, Ibu Marni nyaris gila. Dia melompat berdiri, matanya membelalak lebar. Kamu mau menyuruh ibu menjual tanah warisan leluhur kita? Aku memutar tubuh menatapnya. Hatiku perih, tapi nadaku sangat mantap. Bu, buat apa ibu mikirin tanah warisan leluhur, kalau ibu sendiri udah ngejual harga diri anak dan cucu ibu? Begitu kalimat itu meluncur, ruang penyidik seketika sunyi senyap. Aku sendiri merasakan kata-kataku bagaikan belati yang memotong habis sisa-sisa tali pusar kepatuhan butaku sebagai seorang anak, menjadikanku manusia yang sepenuhnya baru. Selama proses itu berlangsung, Laras diam 1000 bahasa. Dia hanya berdiri memeluk Nisa. Wajah Laras tampak sangat lelah. Matanya memancarkan rasa letih yang teramat sangat, mengisyaratkan bahwa dia sudah kehabisan tenaga untuk berdebat. Diamnya Laras justru melukaiku lebih dalam dari cacian manapun. Itu adalah bahasa tubuh seorang wanita yang telah dipaksa melewati terlalu banyak penderitaan. Dia tidak butuh menang berdebat dengan ibu atau adikku. Yang dia butuhkan hanyalah rasa aman yang nyata untuk anaknya. Di hadapan kerabat yang tersisa, di hadapan aparat, dan di hadapan diriku sendiri, aku mengucapkan sumpah terakhir. Mulai hari ini, tidak ada satu orang pun yang boleh menyentuh uang gajiku selain Laras. Aku tidak akan lagi mentransfer uang ke rekening ibu untuk dipakai semaunya. Kalau sebagai anak aku punya kewajiban memberi nafkah ibu, aku akan kirim langsung ke rekening ibu dengan limit bulanan yang jelas. Nggak bakal ada lagi orang yang bisa berlindung di balik kata keluarga sambil ngisap darah istri dan anakku. Pernyataan itu bukan sekadar pemutusan akses finansial. Itu adalah proklamasi pemutusan hubungan dengan pola pikir berkorban membabi buta yang didoktrin kepadaku sejak kecil. Pola pikir yang mengatakan, laki-laki tugasnya cuma cari duit, sementara istri dan anak harus pasrah dan rimo apapun perlakuan keluarga suami. Baru di hari itulah aku benar-benar mengerti. Menjadi laki-laki sejati, bukan diukur dari seberapa digit angka rupiah yang kau transfer ke kampung. Menjadi laki-laki sejati adalah tentang di mana engkau memosisikan dirimu berdiri, saat istri dan anakmu didorong ke bibir jurang kehancuran. Malam itu, saat kami berjalan keluar dari polsek, aku tidak merasa lega.
Aku merasa seperti rumah yang baru saja dilewati badai puting beliung. Dari luar masih tampak berdiri, tapi di dalamnya hancur berantakan. Tio di penjara. Ibuku hancur lebur secara mental. Tanah leluhur di kampung harus dijual paksa. Mereka harus membayar hutang dengan darah dan harta mereka sendiri. Dan aku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sadar bahwa melindungi keluarga bukan sekadar dengan mentransfer gaji, tapi dengan keberanian untuk menebas habis setiap parasit beracun yang menempel di rumah ini, tak peduli meskipun parasit itu bernama ibu kandung, adik kandung, atau berlindung di balik dua kata sakti. Darah daging. Pasca hari-hari penuh badai itu, aku tidak langsung kembali ke tambang lepas pantai di Kalimantan. Aku meminta cuti tambahan ke perusahaan dan extend tiket pesawatku. Aku butuh waktu untuk membantu Laras mengurus semua surat menyurat, membereskan rentetan hutang piutang dengan Pak Haris, dan yang paling penting, sekadar hadir menemani Laras dan putriku. Bertahun-tahun, peran suami dan bapa yang kujalani hanya eksis di layar handphone, dalam video call singkat berdurasi 5 menit saat jam istirahat shift, melontarkan 2-3 pertanyaan basa-basi, lalu kembali tenggelam dalam deru mesin rig. Kini, duduk diam di rumah ini, memandangi setiap sudutnya dapurnya yang kusam, piring plastik yang biasa dipakai Nisa makan, aku baru tersadar betapa lamanya aku telah hilang. Suatu malam setelah makan malam, Nisa sedang duduk bersila di atas karpet lantai sambil mewarnai buku gambar. Dia sangat anteng. Kepala mungilnya menunduk fokus ke atas kertas. Sesekali jemari kecilnya memutar-mutar krayon lilin dengan raut wajah berpikir. Aku memandanginya cukup lama. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya. Mata hitamnya yang bulat menatapku, dan dengan volume suara yang sangat pelan dia bertanya. "Bapak, kita nggak bakal makan nasi pakai kuah air panas lagi, kan?" Pertanyaan itu menghunjam tepat di ulu hatiku. Tidak ada teriakan di sana, tidak ada nada menuntut, tak ada air mata. Namun justru karena pertanyaan itu diucapkan dengan begitu polos dan tanpa dosa, rasa sakitnya mencekik tenggorokanku. Aku menarik tubuh mungil putriku ke dalam pelukanku. Untuk pertama kalinya seumur hidup, aku menangis sejadi-jadinya di depan anak kandungku. Bukan jenis tangisan marah atau raungan. Air mata itu mengalir begitu saja panas, penuh rasa malu, dan penyesalan yang tak terhingga. Aku memeluk Nisa erat-erat dan terisak pelan. "Enggak, Nduk, nggak bakal lagi. Bapak di sini sekarang. Bapak nggak bakal biarin siapapun bikin kamu sama ibu hidup kayak gitu lagi." Aku tahu, di detik aku mengucapkan itu, aku bukan sedang menenangkan Nisa. Itu adalah sumpah penebusan dosa, dari seorang ayah yang terlalu terlambat menyadari harga mahal, dari sebuah sikap acuh tak acuh. Malam itu, setelah Nisa tertidur lelap di kamarnya, aku mengeluarkan semua buku tabungan, kartu ATM, dokumen penting, bahkan sampai surat kontrak kerjaku, lalu menaruh semuanya di atas meja di hadapan Laras. Aku tidak berbelit-belit. Aku juga tidak memakai nada bos besar yang sedang memberi mandat kepada bawahannya. Aku hanya menatap mata istriku, dan mengucapkan kata demi kata secara perlahan dan jelas. "Mulai hari ini, kamu yang pegang kendali penuh atas semua uang ini. Bukan karena aku nyuruh kamu ngurusin, tapi karena aku percaya sama kamu. Aku udah terlalu lama buta, Ras." Selesai mengucapkan itu, aku merasa separuh beban di dadaku terangkat, tapi di saat bersamaan terasa makin ngilu. Karena aku sadar kalimat sederhana ini seharusnya sudah kuucapkan bertahun-tahun yang lalu. Laras tidak menangis terseduh-seduh seperti adegan di sinetron. Dia hanya duduk mematung dalam diam. Cahaya lampu meja memantul di wajahnya yang tirus, membuat bayangan di matanya terlihat makin dalam dan menyimpan banyak kisah. Laras selalu mendongak dan menanyakan satu hal yang suaranya sangat pelan. Di telinga orang luar mungkin terdengar biasa saja, tapi bagiku, pertanyaan itu setajam ujung belati. "Mas beneran percaya sama aku, atau tunggu 2 bulan lagi ibumu nangis-nangis sedikit, terus pikiran Mas berubah lagi?" Aku menundukkan wajahku. Tak ada pertanyaan yang lebih akurat dari itu, dan tak ada tamparan verbal yang lebih pantas kuterima selain itu. Aku menjawabnya lirih tanpa niat menghindar. "Kalau aku sampai balik buta kayak dulu lagi, aku nggak pantas jadi suamimu dan bapaknya Nisa." Laras memandangiku cukup lama. Lalu dia bangkit berdiri dan berjalan masuk ke dalam kamar. Semenit kemudian, dia kembali membawa sebuah buku tabungan kecil dari bank daerah, sampulnya sudah pudar dan pinggirannya terlipat-lipat. Dia menggeser buku itu ke arahku. "Aku udah nyimpen ini lama banget, niatnya nggak mau aku pakai, tapi aku harus sedia payung sebelum hujan. Kalau suatu hari aku sama Nisa diusir dari rumah ini." Aku membuka buku tabungan itu dan membeku. Saldo akhirnya sangat kecil, tidak ada artinya jika dibandingkan gaji bulananku.
Tapi rincian catatan mutasi yang dicetak di baris-baris kertas itu membuatku sesak napas. Setoran 30.000 dari upah permak jahitan tetangga. 50.000 dari titip jual kue pukis di warung Bisumi. Sisa uang belanja 10.000 yang disisihkan dengan cara menahan lapar. Sampai uang yang seharusnya dia pakai untuk beli obat sakit kepalanya sendiri. Istriku. Wanita yang didorong hingga ke titik terendah sampai terpaksa memberi anaknya makan nasi lauk air panas. Ternyata diam-diam mengumpulkan uang receh, keping demi keping. Semua itu demi satu alasan, agar anak perempuannya punya tiket selamat jika sewaktu-waktu mereka berdua ditendang ke jalanan. Tanganku bergetar memegang buku tabungan usang itu. Di titik inilah pencerahan terakhir menghantamku tanpa sisa. Aku mengerti dengan seyakin-yakinnya bahwa sang penjaga sejati rumah ini bukanlah diriku. Aku cuma mesin ATM yang setor duit dan merasa diriku paling suci. Penjaga rumah ini juga jelas bukan ibuku, yang mulutnya selalu berkicau soal kebajikan keluarga tapi diam-diam menggerogoti pondasinya dari dalam. Satu-satunya manusia yang berdiri tegak di tengah badai puting beliung, menambal genteng bocor dengan sisa tenaga, dan menelan tangisannya sendiri demi menjaga agar atap rumah ini tidak rubuh, adalah Laras. Beberapa hari sebelum kepulanganku ke Kalimantan, aku membawa Laras dan Nisa makan malam berdua di tempat yang layak. Bukan di restoran fine dining mewah, melainkan di sebuah warung seafood tendaan yang bersih di pinggir jalan raya kota. Meja kayunya sederhana, angin malam berhembus sepoi-sepoi, dan langit sore perlahan berubah warna jingga pudar. Nisa menyantap telur dadar dan cumi goreng tepungnya dengan lahap, setiap kunyahannya memancarkan binar bahagia dari matanya. Laras memesan seporsi soto ayam hangat. Dia memakannya pelan-pelan, selayaknya manusia yang sudah bertahun-tahun lamanya tidak pernah duduk santai makan di luar tanpa harus was-was melihat ke kanan-kiri. Dan aku, duduk di seberang mereka berdua, hanya memandangi mereka dengan tenggorokan yang tercekat rasa haru. Ada hal-hal yang saking biasanya, kamu baru menyadari betapa mahalnya hal itu saat kamu nyaris kehilangannya selamanya. Makan malam yang kenyang, suara tawa anak kecil, dan sorot mata istri yang tak lagi diselimuti kewaspadaan. Ternyata, semua itu jauh lebih berharga dari sekadar nominal belasan juta rupiah di rekening yang dulu sangat kubanggakan. Sebelum pesawatku lepas landas kembali ke Balikpapan untuk menghabiskan sisa bulan di kontrak kerjaku, aku membereskan dua urusan krusial. Pertama, aku memindahkan payroll gajiku dan seluruh sisa tabunganku ke rekening bersama, joint account, yang akses utamanya dipegang langsung oleh Laras. Kedua, aku menyewa notaris untuk membuat perjanjian pisah harta yang tegas terkait aset keluarga kecil kami, guna memblokir celah hukum agar tak ada lagi orang luar yang bisa memakai embel-embel keluarga sedarah untuk ikut campur. Aku menolak membiarkan Laras dan Nisa hidup dengan modal kalimat naif semoga besok keadaan membaik. Aku ingin semuanya hitam di atas putih, kejam dan transparan. Ini adalah cara radikalku untuk menebus dosa di masa lalu. Aku juga sempat mampir ke rumah ibuku sebelum ke bandara. Beliau terlihat menua 10 tahun hanya dalam beberapa hari. Punggungnya yang dulu tegak kini makin membungkuk, matanya sangat cekung, dan nada suaranya tak lagi menyimpan dominasi penguasa. Beliau menatapku sangat lama, seakan ada ribuan kata yang ingin dimuntahkan tapi tak tahu harus mulai dari mana. Namun setelah rentetan kejadian gila ini, aku pun kehabisan kata-kata untuknya. Aku hanya berdiri di depannya, menatap matanya, dan berucap dengan tenang. Aku masih anak kandung ibu. Tapi mulai detik ini, aku tidak akan pernah lagi mengizinkan ibu menentukan nasib istri dan anakku. Setelah mengucap kalimat itu, aku berbalik dan pergi. Aku meninggalkannya bukan karena aku kehilangan rasa cintaku sebagai anak, tapi karena aku paham, ada garis batas yang jika tidak kau bangun sendiri dengan tangkas, maka orang yang paling kau cintailah yang akan membayar tagihannya dengan air mata. Kelihatannya, ceritaku berhenti di sini. Tapi sejujurnya, kejadian ini membuka mata batinku ke dimensi kehidupan rumah tangga yang benar-benar baru. Dulu aku sesumbar berpikir bahwa merantau ke lepas pantai Kalimantan adalah pengorbanan paling heroik sedunia. Aku sangat bangga, mengira dengan aku memeras keringat di tengah laut, maka otomatis orang-orang di rumah akan hidup makmur sentosa. Tapi sekarang aku paham, uang sebanyak apapun tidak akan pernah bisa menyelamatkan sebuah rumah, jika laki-laki yang mengirimnya hanya mentransfer angka, tapi ikut menyerahkan haknya untuk menilai keadaan, menyerahkan akal sehatnya, dan menyerahkan tanggung jawab perlindungannya kepada orang lain. Terkadang, yang paling dibutuhkan oleh sebuah keluarga bukanlah sekadar notifikasi transferan gaji yang tepat waktu, melainkan seorang suami yang matanya terbuka melihat kenyataan, seorang bapak yang telinganya tajam mendengar jerit tangis yang disembunyikan, dan seorang pria
yang memiliki nyali serta kewarasan untuk berdiri gagah membelokkan badai. Orang yang benar-benar menjaga dan mempertahankan rumah kami selama bertahun-tahun ketidakhadiranku, bukanlah aku, melainkan Laras. Dan mungkin, itulah pelajaran paling menyakitkan sekaligus paling murni yang kudapatkan dari semua kehancuran ini.